Iya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, Ibu, Bapak, Ayah, Bunda, teman-teman, rekan-rekan sejawat juga sepertinya ini banyak juga nih yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya kembali. Nah, karena seminar atensi kan rutin diadakan. Jadi terima kasih sudah berkenan untuk hadir kembali. Kita mencari ilmu. Nah, mencari ilmu, sama-sama mencari ilmu, sama-sama belajar karena memang tidak ada sekolah untuk orang tua, tidak ada sekolah untuk mengajar anak gitu ya. Jadi disinilah di seminar Atensila nanti kita akan berbagi ilmu, sharing, belajar bersama tentunya dengan narasumber yang kompeten di bidangnya. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu nama saya karena beberapa bertanya juga nih di DM IG katanya kok nggak pernah memperkenalkan diri. Iya ya, saya pikir sudah sih beberapa kali, cuman mungkin banyak yang baru gabung. Oke, perkenalkan nama saya Eva Silvana, saya seorang psikolog anak remaja juga. Saya di sini sebagai founder Atensi Anak Remaja. Di seminar Atensi memang saya selalu muncul dan saya selalu menjadi host di seminar Atensi. Jadi terima kasih, ini banyak juga teman-teman yang rajin hampir setiap seminar Atensi bergabung gitu ya, dan jangan bosan karena tema-tema seminar Atensi ini menarik dan narasumbernya selalu mengambil tema-tema yang selalu menarik dan update dengan perkembangan ilmu sekarang. Oke, nah hari ini hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021, kita akan mengambil tema. Nah, tema seminar hari ini adalah pendekatan reinforcement based intervention untuk perilaku bermasalah. Aduh, ini seru banget nih ya. Narasumbernya juga sangat kompeten di bidang ini. Saya coba sapa sebentar narasumber kita hari ini dengan, saya panggilnya Mbak ya karena masih muda banget. Dengan Mbak Anita Chandra, MC psikolog. Beliau sebagai psikolog klinis anak, saya sapa sebentar sebelum nanti saya izin untuk memperkenalkan profil singkat beliau. Halo Mbak Anita, selamat pagi. Halo Mbak Eva, pagi menjelang Nah, siang. iya betul. Pagi menjelang siang ya Mbak Anita. Mbak Anita, terima kasih banyak sudah berkenan untuk membagikan ilmunya kepada kami semua di sini, gitu ya. Mbak Anita nih di mana nih? Di Jakarta ya? Jakarta. Nah, di Jakarta, di Kelapa Gading. Sementara saya di Cibubur. Oke, terima kasih Mbak Anita untuk waktu dan ilmunya. Mohon izin ya Mbak Anita, saya untuk share screen, saya mau perkenalkan profil singkatnya Mbak Anita. Oke. Sebentar. Nah. Boleh selama saya share screen, mohon bantuan Mbak Anita untuk admit peserta ya Mbak, kasihan juga menunggu. Sudah muncul? Nah, oke. Nah ini, mungkin ada sebagian peserta ibu bapak yang sudah mengenal Mbak Anita, tadi baru nongol sebentar sedikit gitu ya, baru disapa sedikit. Ini beliau Mbak Anita Chandra, MC psikolog. Jadi ini karena masih muda kita panggil Mbak Anita aja ya. Gitu. Di sini Mbak Anita, nah Mbak Anita ini sebagai praktisi psikolog klinis. Jadi sudah lebih malang melintang. Sudah lebih dari 12 tahun bekerja dengan anak-anak berkebutuhan khusus dan keluarga mereka tentunya ya, terutama dengan anak-anak dengan gangguan perkembangan atau neurodevelopmental seperti anak autism, ADHD, intellectual disability, disleksia dan masih banyak lagi anak-anak yang sudah banyak ditangani oleh Mbak Anita ini. Ya. Kemudian Mbak Anita ini, nah ini
Mbak Anita lulusan S1 dan S2-nya dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Ya, jadi memang passion-nya di bidang anak, terutama anak-anak berkebutuhan khusus. Ya, ini banyak banget. Setelah selesai S2 di UI juga beliau mengambil kembali, ini senang sekolah banget nih Mbak Anita nih. Ya, mengambil program sertifikasi di bidang Applied Behavior Analysis atau ABA di Florida Institute of Technology. Nah, kemudian Mbak Anita ini juga sebagai anggota aktif dari HIMSI dan IPK. HIMSI itu Himpunan Psikolog Seluruh Indonesia, dan juga anggota IPK, Ikatan Psikologi Klinis. Nah, sekarang Mbak Anita ini boleh kalau mau mencari Mbak Anita, nanti beliau praktek di Rumah Sakit Columbia Asia Pulau Mas di Jakarta, juga berpraktek di Klinik Anakku Kelapa Gading. Kemudian, nah ini Mbak Anita juga sebagai anggota dari tim akademis Klinik Anakku CMC Pulau Mas pada divisi behavior. Nah, ini juga berpraktek di bawah, beliau juga berpraktek di bawah Enrich Behavior Intervention Services. Kemudian, nah ini Mbak Anita ini juga sebagai pendiri, nanti mungkin lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Mbak Anita apa sih, pendiri dari anggota tim ABC Agents of Behavior Change. Jadi ini keren banget sebetulnya ya, dari tadi saya bilang keren banget ini tim ini gitu ya. Karena tim ini mereka sekolah di luar dan membawa ilmunya hasil sekolah di luar ini mereka bawa ke Indonesia dan akan diterapkan di Indonesia untuk perkembangan, ya itu perkembangan treatment untuk anak-anak di Indonesia. Alhamdulillah, terima kasih banyak nih Mbak Anita. Kemudian Mbak Anita juga sebagai Chief Content Spesialis di Buah Hati Indonesia. Jadi beliau membuat web nih. Nanti mungkin Mbak Anita detailnya boleh disampaikan. Webnya berisi video-video screening dan stimulasi gratis mengenai tumbuh kembang anak usia 0 sampai 72 bulan. Nah, ini Mbak Anita juga sebagai asesor dan pembuat program, mengevaluasi program. Nah, ini banyak banget ya Mbak Anita. Sering berinteraksi dengan dokter anak, rehabilitasi. Jadi singgungannya tuh dengan profesi lain, dokter syaraf, rehabilitasi medik, terapis, pedagog, guru, orang tua, dan lain-lain. Oke, ini untuk, nah ini, jadi tadi pendidikan S1, S2 dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Masih muda banget ya Mbak Anita ya. Kemudian mengambil kembali sekolah lagi tadi di tahun 2012 sampai 2015 ya di Florida Institute of Technology. Nah, ini boleh Ibu Bapak yang karena suka bertanya ke saya, silahkan di screenshot kalau membutuhkan atau mencari Mbak Anita kemana, monggo Mbak Anita ada di sini, silahkan di screenshot. Ya, oke. Nah, Mbak Anita, monggo silahkan. Waktu dan tempatnya saya serahkan ke Mbak Anita. Oh ya, sebelumnya lupa, silahkan Ibu dan Bapak, karena seminar atensi ini rutin diadakan dan gratis, silahkan ajak saudara dan teman-teman untuk ikut seminar atensi ini, dan jangan lupa untuk follow Instagram @atensi anak remaja, atau juga silahkan kunjungi ke website atensi.id. Monggo silahkan Mbak Anita. Baik, terima kasih banyak Mbak Eva. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semua. Apa kabarnya? Semoga Selamat semua pagi, Mbak Anita. sehat-sehat pagi. Semoga semua sehat selalu ya. Dalam kondisi ini kita harus sehat baik fisik maupun mental. Nah, saya senang banget nih dengan Mbak Eva yang inisiasinya untuk membuat atensi berbagi buat masyarakat umum, di mana memang saat ini kita butuh untuk saling terkoneksi satu dengan yang lain dan berbagainya. Oke, saya share screen dulu. Ya, sudah muncul, Mbak. Oke, sip. Nah, ya, hari ini saya langsung aja ya, Mbak. Boleh, monggo, silakan. Ya, hari ini saya akan bahas sedikit tentang sebenarnya apa sih ya reinforcement based strategy untuk istilahnya anak-anak yang memiliki atau individu yang memunculkan perilaku bermasalah gitu.
Ya, kalau kita bilang perilaku bermasalah, mungkin kita sehari-hari banyak ya Pak, Bu. Saya sendiri juga orang tua dari 3 anak gitu ya, jadi, banyaklah kita menghadapi dalam keseharian perilaku-perilaku yang, dalam tanda petik gitu ya, bermasalah nih sebenarnya gitu. Oke, sorry. Nah, mungkin kita sering lihat ini ya, anak nangis, tantrum, kemudian misalnya dia mencubit, kemudian menjedukan kepala, sekarang banyak juga yang kasus-kasus self harm gitu ya, kemudian melempar barang, atau bahkan mungkin berbohong gitu. Nah, dalam keseharian juga banyak kasus-kasus anak, demikian, tapi sering juga kita, jadi tanda tanya gitu ya, apakah anak ini memang sedemikian bermasalahnya gitu ya, apakah kalau kita di bahasa psikologi ada sampai disorder, atau sebenarnya ini perilaku bermasalah yang biasa saja gitu ya. Nah itu mungkin nanti kalau balik lagi nih Pak, Bu, semuanya itu tergantung dari intensitas, tergantung dari, seringnya, frekuensinya, dan seberapa mengganggu sih sebenarnya dalam keseharian hari-hari. Nah, kalau misalnya sudah sampai, sedikit mengganggu, kemudian udah intensitasnya cukup tinggi, ya kalau saya sih mungkin akan menyarankan untuk pergi deh ke ahlinya. Lebih baik dideteksi lebih sejak dini, diintervensi sejak dini agar, dapat treatment yang tepat. Tapi kalau yang, kondisi sehari-hari seperti apa? Nah, mungkin kita akan bisa lihat treatment-nya bagaimana. Nah, ketika menghadapi perilaku bermasalah, mungkin kita juga sudah sering gitu ya mendengar tentang kata time out nih ya. Nah, time out ini sebenarnya boleh dibilang, masuk kalau dari sudut pandang ilmu behavior, masuk dalam punishment based intervention gitu ya. Di mana kita menurunkan perilakunya tersebut. Tapi sebenarnya time out, yang sering kali dilakukan memang kurang tepat. Kenapa? Kalau dalam behavior, time out itu adalah time out of reinforcement. Kita bilangnya panjangnya sebenarnya itu. Jadi bahwa anak itu di time out dari reinforcement-nya, dari sesuatu yang menyenangkan, gitu. Bukan dari sesuatu yang tidak menyenangkan. Misalnya kalau, dia muncul, lagi apa ya, disuruh ngerjain tugas, terus dia misalnya malah muncul perilaku bermasalah, lalu kita time out. Nah, itu malah jadi reinforcing buat si anak karena, "Ye, aku tugasnya jadi nggak harus ngerjain," gitu ya. Hati-hati terhadap hal tersebut. Nah, dan time out ini juga tidak berarti bermenit-menit, seringkali saya suka, dapat kasus ya di dalam di klinik kita ya, Mbak, gitu ya, kalau praktek gitu ya. "Iya, saya udah melakukan time out-nya anaknya saya suruh di pojokan setengah jam." Aduh, kita aja kayaknya nggak betah tuh kalau digituin, coba kalau kita digituin enak nggak ya gitu. Balikin lagi semua yang kita lakukan pada anak harus kita pandang bahwa kita sebenarnya mau nggak digituin gitu ya. Oke, ya jadi apa sih sebenarnya reinforcement based strategy? Ya ini adalah strategi untuk membentuk atau memperkuat suatu perilaku dengan menyediakan reinforcement sebagai konsekuensi yang terkait dengan perilaku tertentu. Ya, mungkin agak-agak banyak ya bahasanya, tapi nanti kita akan jelaskan sedikit demi sedikit. Oke, apa itu reinforcement? Nah, reinforcement ini boleh dibilang definisinya ya, suatu, kejadian, suatu tindakan, atau suatu item yang terjadinya atau ketika kita hadirkan mengikuti suatu perilaku tertentu, itu membuat perilaku yang diberikan reinforcement ini akan mungkin meningkat di kemudian hari, ya. Ini, mungkin bahasa Indonesianya lebih gampangnya seperti ini, ya. Satu hal yang terjadi setelah perilaku. Jadi reinforcement adalah sesuatu yang terjadi setelah perilaku, di mana kalau dikasih atau diambil akan justru meningkatkan perilaku tersebut di kemudian hari. Nah, intinya dari reinforcement adalah meningkatkan perilaku. Ya, kalau misalnya nanti kita kasih sesuatu dia tidak meningkatkan perilaku, berarti itu bukan reinforcement. Nah, jenis reinforcement sendiri gitu ya, ada 2. Ada yang ini agak teori ya, sedikit, seperti kita di psikologi nih dulu belajar pusing banget saya gitu ya. Tapi ya sedikit gambaran saja Bapak Ibu bahwa ini jenis reinforcement secara sederhananya gitu ya, ada 2 nih.
positive reinforcement dan negative reinforcement. Apa bedanya positif dan negatif? Negatif di sini bukan berarti nggak bagus ya, gitu. Tapi negatif dimaksudkan adalah sesuatu tersebut itu disingkirkan atau diambil, gitu. Di mana tetap dia akan meningkatkan perilaku di kemudian hari. Kita bilang negative reinforcement ini sebagai relief, gitu ya. Kayak misalnya kayak kita sakit kepala, itu dalam kondisi yang nggak nyaman, sakit kepala, itu terus kemudian kita ambil obat, nah kita minum obat, nah obatnya tersebut berfungsi untuk menghilangkan si sakit kepala. Nah ketika itu dalam situasi tersebut, obat adalah sebagai negative reinforcement. Karena dia menghilangkan situasi yang tidak menyenangkan. Nah, efeknya si obat sebagai reinforcement adalah di kemudian hari kalau kita sakit kepala pasti kita akan nyari obat sakit kepala tersebut, gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan negative reinforcement. Nah, kalau positive reinforcement lebih gampang kita pahami sebagai sesuatu yang kita tambahkan, kita kasih istilahnya gitu ya. Itu lebih mudah. Oke. Nah, isu yang terkait reinforcement. Seringkali kalau kita udah bilang, "Oh, reinforcement berarti reward ya?" Nah, ternyata reinforcement dan reward itu beda, gitu. Apa bedanya? Kalau reward adalah sesuatu yang dikasihkan, ya. Kayak kita dapat, sertifikat, kita dapat permen buat anak-anak, kita dapat coklat, gitu ya. Tapi sertifikat, permen, atau coklat, atau bahkan uang, belum tentu menjadi sesuatu yang berharga buat kita, yang bisa membuat kita meningkatkan perilaku kita di kemudian hari. Kenapa? Karena value-nya beda-beda buat kita. Buat misalnya anak nih gitu ya, oh ya satu kelas nih anaknya semua dikasih permen karena oke karena kalian hebat, pinter satu kelas dikasih permen. Mungkin buat si A, permen itu menjadi reinforcer karena dia seneng. Oh iya, asik. Aku besok akan berlaku baik lagi biar aku dapat permen lagi. Gitu. Nah, itu fungsinya memang sebagai reinforcement si permen. Tapi buat satu anak si B yang mungkin dia sakit gigi, dikasih permen dia kesel. Wah, orang aku lagi sakit gigi gitu ya. Akhirnya dia merasa reinforcement ini udah kayak hukuman bukan kayak reinforcement. Dan ini jadinya sebatas reward tapi bukan reinforcement karena tidak meningkatkan perilaku dia di kemudian hari. Nah, itu bedanya antara reinforcement dan reward gitu ya secara behavior. Nah, kemudian reinforcement ini berbeda dari iming-iming atau menyogok kalau kita bilang. Nah, seringkali kita kalau misalnya anak sudah tidak mau melakukan sesuatu, kita bilang, "Dek, ayo dong Dek mandi, nanti mama beliin permen deh, atau mama beliin es krim deh." Nah, ini adalah iming-iming atau menyogok, ya. Ini bukan memberi reinforcement. Kenapa? Karena sudah muncul dulu perilaku negatifnya, baru kita iming-imingi. Nah, itu bedanya. Yang berikutnya seringkali isunya juga reinforcement dianggap tidak alami dan membuat anak ketergantungan, ya. Sekarang saya akan tanya balik. Siapa di sini yang mau kerja tanpa dibayar? Kita nggak ada yang mau ya gitu ya. At least mungkin bayarannya bukan tentu uang. Balik lagi reinforcement tiap orang beda-beda. Misalnya diapresiasi, bayarannya adalah melihat orang lain bahagia gitu ya. Itu semua adalah reinforcement. Jadi semua secara natural kita perilaku-perilaku kita semua dibentuk oleh reinforcement sebenarnya, ya. Nah, nanti pun ketika dalam aplikasinya reinforcement yang tidak alami nanti akan kita hilangkan secara perlahan. Ada yang namanya fading reinforcement, gitu. Nah, ini yang dianggap jadi bukan reinforcement dia tidak alami ya membuat anak ketergantungan. Enggak kok, kita juga sehari-hari kita sebenarnya semua bergerak dengan reinforcement. Oke. Nah, ini adalah jenis-jenis dari reinforcer, gitu ya. Jenis-jenis dari reinforcer kita bilang ada yang mainan, sesuatu yang tangible, kita bilang mainan-mainan, ada makanan, minuman, gitu ya, es krim, keripik, gitu ya, mobil-mobilan, boneka dan lain-lain. Ada juga sesuatu yang sifatnya social gitu, social reinforcer. Jadi diberikan oleh orang lain, pujian-pujian gitu ya.
Pelukan, sentuhan, ekspresi, itu termasuk reinforcer. Coba kalau saya bilang, ya jadi Bapak Ibu gini ya, saya datar seperti itu, kita juga akan yang, gitu ya, tidak reinforcing. Atau mungkin kalau saya ketika saya ngisi seminar, biasanya kalau offline ya, kita lihat terus semua peserta diem gitu. Aduh, kita sebagai pembicara deg-degan ya Mbak Eva ya, ini paham nggak ya, benar nggak ya kita. Tapi kalau misalnya kita lihat, oh ada peserta yang angguk-angguk, oh bahagia loh, itu reinforcer buat kita pembicara gitu ya. Nah, kemudian ada juga reinforcer-reinforcer yang terkait dengan sensori, biasanya aktivitas-aktivitas gitu ya, misalnya loncat-loncat, berayun gitu ya. Olahraga, itu juga bisa jadi reinforcer. Dan satu lagi ya ini pain relief gitu ya, kalau sesuatu yang disingkirkan rasa sakitnya, itu juga reinforcing buat kita. Oke. Nah, kenapa sih harus reinforcer based strategy? Ya, istilahnya seperti itu ya, seringkali orang bertanya, emang apa bedanya? Kenapa? Tadi bedanya udah, sekarang kenapa itu penting? Karena sesuai dengan namanya reinforcement based strategy, dia berlandaskan pada reinforcement. Jadi fokusnya adalah memberikan suatu reinforcement buat perilaku. Dia bukan based on punishment. Nah, kalau dulu mungkin kita paham bahwa oh behavioristik itu sangat punishment gitu ya. Tidak, sebenarnya kalau sekarang bergeraknya bahwa behavioristik lebih banyak pada reinforcement based strategy. Kenapa? Balik lagi, ada kita bilang penelitian-penelitian yang memang membuktikan bahwa ketika reinforcement based strategy ini lebih positif hasilnya daripada yang punishment based strategy. Karena kalau punishment sifatnya itu lebih membuat memang efektif. Punishment itu efektif. Efektif tapi efektif sesaat. Jadi kalau misalnya perilakunya saat itu tantrum, kita omelin saat itu misalnya kita stop, dia mungkin akan stop saat itu. Tapi itu tidak membuat kemungkinan di lain waktu dia tidak muncul lagi gitu. Dan apa yang terjadi? Efek samping dari punishment itu bisa banyak. Kita bilang punishment itu seperti bola liar. Efeknya bisa macam-macam. Ya, bisa ke psikologis, perasaan rendah diri, perasaan tidak disayang dan lain-lain gitu. Bahkan traumatik gitu. Nah, ini kenapa jadi penting, lebih baik yang kita pakai reinforcement based strategy. Nah, berikutnya adalah jelas namanya reinforcement, lebih menyenangkan ya. Karena sesuatu yang buat si anak ini value gitu. Nah, jadi lebih menyenangkan. Coba kalau kita kerja nih, Bapak Ibu atau di rumah sebagai ibu-ibu, Bapak-bapak yang di rumah udah masak, setiap kali masak kita bilang, "Kok rasanya gini sih? Kok kurang ini ya? Kok kurang ini?" Besok-besok kita ngambek kayaknya ya, nggak mau masak lagi gitu. Nah, karena itu lebih kayak punishment gitu. Nah, tapi kalau misalnya, wah rasanya enak ya, wah semua makan ya, wah ini, wah akan menyenangkan, kita besok masak terus gitu ya kalau sebagai ibu-ibu. Oke. Nah, kemudian reinforcement based strategy ini karena balik lagi dari reinforcement di mana sesuatu itu menjadi reinforcement kalau buat si orang tersebut ada value-nya, nah ini memunculkan motivasi dari dalam diri si anak. Jadi tadi bukan berarti, oh, anak yang bekerja dengan reinforcement akan tergantung sama si reinforcement, dia nggak mau, istilahnya, nanti dia ketergantungan dong, dia nggak punya motivasi dari dalam. Enggak, justru dia jadi tahu apa yang dia mau, dia tahu apa yang dia tuju, dia bekerja untuk apa, istilahnya seperti itu, membuat dia muncul motivasi-motivasi dari dalam diri dia, gitu, ya. Oke, kemudian bedanya tadi di reinforcement based strategy ini fokusnya pada perilaku yang hendak dibentuk, ya. Kita fokusnya pada perilaku yang hendak dibentuk. Jadi dalam behavior ada namanya shaping, kita ngebentuk gitu ya. Jadi betul-betul fokusnya mau apa sih, perilaku apa yang kita harapkan gitu, ya. Kalau hukuman lebih pada perilakunya yang penting bukan yang itu gitu. Misalnya anak teriak, oke, nggak boleh, kamu nggak boleh teriak. Tapi apa yang boleh? Nah, anak nggak tahu seringkali. Mungkin udah sering dengar ya Pak, Bu, bahwa oh
Jangan berkata tidak gitu ya. Tidak. Sebenarnya bukan nggak boleh kata tidaknya, tapi kan kalau tidak terus apa? Jangan lari-lari, jangan teriak, jangan loncat, jangan ini. Lalu apa? Nah, ini kalau reinforcement based intervention, kita fokusnya pada apanya tersebut. Misalnya, oke, kita jalan ya, that's good, kamu jalan, pinter, hebat. Nah, jadi anak tahu, oh aku nggak boleh lari, aku tahu bolehnya jalan. Oh, aku nggak boleh teriak, aku harusnya ngomongnya segini. Gitu. Jadi dia tahu fokus pada perilaku apa yang hendak kita bentuk. Nah, gimana caranya gitu ya? Kita langsung masuk aja ke bagaimana caranya. Salah satu caranya yang kita lakukan reinforcement based intervention penerapannya adalah kita harus kasihkan reinforcement saat perilaku bermasalah tidak terjadi. Ya, jadi kenapa? Kalau tidak berarti kita memberi reinforcement pada perilaku bermasalahnya, gitu ya. Jadi nggak boleh nih ketika misalnya dia lagi teriak-teriak, terus kita peluk-peluk, misalnya peluk-peluk dalam artian apa ya? Oh iya sayang-sayang, ini dulu gitu ya. Jangan diberikan misalnya, oh iya kita kasih permen, kita kasih apa ketika dia lagi perilaku bermasalah itu muncul. Justru ketika perilaku bermasalah terjadi, jangan sampai kita memberikan reinforcer gitu ya. Nah, kalau dia lagi teriak, ya mungkin kita jangan dulu gitu, stop dulu. Tapi ketika dia lagi baik, nice, kita berikan deh reinforcernya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus ingat bahwa kita memberikan reinforcement pada perilaku alternatifnya. Ya, ingat tadi bahwa kita harus membuat perilakunya fokus pada perilaku alternatifnya. Kalau anak lari, perilaku alternatifnya apa? Oh, dia jalan saja. Teriak, mungkin dia harus berkomunikasi. Seringkali pada kasus anak-anak yang punya kebutuhan khusus, yang mengalami keterlambatan bicara, autistik, dan lain-lain, seringkali misalnya mereka menunjukkan perilaku yang tantrum. Aku teriak-teriak, wah nangis, dan lain-lain. Nah, sebenarnya ini kan mungkin dia karena ada hambatan komunikasi, sehingga sulit buat dia untuk menyampaikan keinginannya. Nah, ini kita harus buat perilaku alternatifnya apa? Misalnya ngajarin anak nunjuk, ngajarin anak geleng. Sama seperti anak saya yang kecil kebetulan ada CBL, celah bibir langit-langit. Jadi kalau kita bicara sumbing gitu ya, ketika sumbing pasti bicaranya artikulasinya tidak jelas gitu. Nah, ketika kita berhadapan dengan anak-anak yang mungkin artikulasi kurang jelas, sulit buat kita kalau hanya mengandalkan pada apa yang dia vokalisasinya gitu. Nah, ini kita bisa ajarin perilaku alternatif, pakai sign language. Kalau dia hadap ke saya, dia yang buka, tambah gitu ya. Ini kebetulan belajar di American Sign Language gitu ya, more gitu. Tambah gitu. Nah, kita jadi tahu ketika dia sambil ngucap, sambil tambah. Oh, maksudnya tambah. Oh, ini buka. Oh, kamu mau mandi. Yang simple-simple aja gitu. Jadi ada perilaku alternatif. Kalau misalnya dia tidak ada perilaku alternatif, kebayang dia tidak bisa mengkomunikasikan, akhirnya muncul deh tuh perilaku-perilaku negatifnya. Mungkin kalau dia udah ngomong, aduh orang mama, orang minta nambah gitu ya, dia akhirnya teriak-teriak, wah, 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 wah. Padahal istilahnya dia nggak punya cara untuk mengkomunikasikannya. Oke. Nah, kemudian ya ini yang saya bilang selalu bahwa perilaku itu ya, baik perilaku yang dalam tanda petik baik, misalnya dia nunjuk, dia senyum, dia ngomong, maupun perilaku yang negatif yang bermasalah, ini semuanya adalah punya fungsi. Perilaku adalah salah satu cara kita berkomunikasi sebenarnya. Semuanya punya fungsi. Apa fungsi perilaku? Ya, secara simpel, secara sederhana atau mendasar, ada 4 area ini. Ya, area sensorik, escape, attention, atau tangible. Ya. Sensorik dalam artian seringkali perilaku bermasalah muncul karena anak-anak ini membutuhkan input sensorik tertentu. Ya, misalnya ada yang karena gatel gitu ya, dia emosi, marah, tantrum akhirnya. Atau misalnya karena dia butuh gerak, anak-anak yang butuh gerak,
Akhirnya dia muncul mungkin jatuhin pensil, dia gerak, ambil pensil, jatuhin lagi, ambil lagi ya gitu. Berulang kali, padahal karena dia butuh gerak gitu. Atau misalnya ada lagi yang apa istilah kita behavior ini atau perilaku ini disebabkan atau fungsinya adalah karena escape, mau kabur, kabur dari sesuatu. Ya, kabur dari sesuatu dalam artian misalnya situasi-situasi tidak menyenangkan, atau misalnya tugas-tugas yang berat, yang dirasa sulit gitu ya. Nah, dia berusaha kabur. Situasi tidak menyenangkan, sebenarnya kita juga banyak loh perilaku-perilaku escape behavior ini. Kalau kita berada dalam satu lingkungan gitu ya, atau pesta, atau apa yang kita rasanya, aduh kok kayaknya nggak enak ya. Udah deh akhirnya kita menyingkir gitu ya, menyingkir, kabur, atau aduh maaf ya saya harus kamar mandi gitu, padahal ke kamar mandi ya itu untuk escape gitu kan. Nah sama sebenarnya itu adalah fungsi perilaku. Ya, kemudian ada lagi yang memang attention, attention cari perhatian gitu ya kalau kita bahasa sederhana. Tapi sebenarnya bukan cari perhatian karena dia kurang perhatian, bukan. Tetapi misalnya anak ini butuh dibantu, merasa tidak nyaman dengan dirinya, gitu ya, merasa apa butuh orang lain untuk peluk dan lain-lain gitu ya. Jadi dia butuh bantuan gitu. Ya, attention bukan berarti hanya sebatas, oke, saya butuh perhatian karena kurang perhatian. Enggak, Bu, enggak gitu ya. Kadang dia mau diperhatikan, mungkin kitanya terlalu lagi sibuk sendiri, ya mungkin dia akan cari perhatian tersebut, gitu. Nah, yang paling sering juga adalah karena tangible, sesuatu item gitu ya, sesuatu, bisa mainan, bisa makanan, bisa minuman tadi. Jadi fungsinya untuk mendapatkan sesuatu. Nah, ini kita harus lihat dari fungsi perilaku, ada di mana sih kira-kira. Nah, kalau behavior analysis sendiri nantinya melakukan yang namanya functional behavior analysis. Jadi kalau ada perilaku-perilaku yang bermasalah, dia gigit-gigit misalnya. Dia gigit-gigit, kita lihat dia ada di apakah karena sensori, ada escape, attention, atau tangible. Karena satu perilaku bisa berfungsi macam-macam. Misalnya gigit, ya. Gigit ini bisa jadi karena sensori, misalnya karena dia ada rasa gatel tadi, dia gigit-gigit enak. Ayo ngaku siapa yang suka gigit-gigit gitu. Karena sensori dia gigit-gigit gitu ya. Atau misalnya dia misalnya kalau dia gigit gitu ya, disuruh cuci tangan, padahal dia lagi ngerjain tugas, udah dia gigit-gigit tangan aja, suruh cuci tangan, kabur dia escape dari tugas. Atau misalnya kalau dia gigit-gigit, orang akan datang, kamu jangan gigit-gigit, ayo nggak boleh ya gigit-gigit, misalnya kayak gitu. Jadi dapat perhatian. Atau misalnya kalau dia gigit-gigit, dia dikasih mainan, nih ayo main aja nih. Gitu. Dia jadi dapat tangible. Nah, itu yang kita harus hati-hati. Jadi fungsi satu perilaku itu bisa fungsinya macam-macam. Oke, kemudian apa yang harus kita lakukan? Bentuk perilaku alternatif yang diharapkan. Ya, kenapa bentuk bukan ajarkan? Kalau ajarkan terus terang saya suka lihat bahwa ajar itu kita kadang saya sebagai orang tua seringkali ajarkan itu lebih kayak teoritis kadangnya ya gitu ya. Oke, Nak, nanti kalau kamu ini kamu nggak boleh lagi begitu gitu. Nah, seringkali ajarkan konsepnya jadi demikian gitu ya. Padahal kalau dia tidak dipraktikkan, tidak di step by step kan, dilangkah-langkahkan, dibagi-bagi per langkah. Nah, ini seringkali anak nggak tahu perilaku alternatif yang diharapkannya kayak apa, gitu, ya. Misalnya kayak tadi jalan, dia lari, "Nak, lain kali kamu nggak boleh jalan nggak boleh lari ya, jalan aja," misalnya. Kita cuman sebatas itu, ya anak juga nggak tahu jalannya, entar di jalannya cepet gitu. Salah lagi, jalannya jangan cepet-cepet sini ya," salah lagi gitu kan. Nah, itu yang sering kali jadi, masalah. "Loh saya udah jalan salah juga," kata anaknya gitu ya. Kalau boleh protes, anaknya protes gitu. Nah, ini kita harus bentuk. Bentuk gimana? Ya harus step by step gitu ya. Oke, kita misalnya dia jalan nih, dia jalan cepet, terlalu cepat. Nah, ini feedback sebenarnya. Oke, kita jalannya sini ya. Ayo, berada di samping mama. Nah, ini segini. That's good, pinter kamu. Wah, nah ini baru bagus, jalannya hebat sekali. Nah, itu kita membentuk shaping. Ntar kita kecepatan lagi. Sebentar, kayaknya kecepatan lagi deh. Sini, 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 sama mama lagi. Kita di samping ya, berjajar ya. Yuk, gitu. Ya,
Sama kayak misalnya perilaku angkat tangan. Ini mungkin mama-mama yang online ngerasain ya, atau ibu-ibu guru di sini mungkin ada ibu-ibu guru juga yang online ngerasain. Ini anak-anak ya kalau ngomong katanya main nyalain mic, "Bu, Miss, bla bla bla," gitu ya. Balik lagi nih seringkali karena belum di-shaping gitu, belum dibentuk gitu. Oke, kalau misalnya setiap yang ngomong langsung maupun yang angkat tangan, dijawab misalnya seringkali, ya udah mereka jadi udah yang akhirnya cepetan yang buka open mic aja langsung gitu ya, jadi terbentuk bahwa ya open mic aja, sedangkan yang mungkin angkat tangan, jadinya aku merasa ketinggalan gitu ya. Oke, jadi kita harus bentuk perilakunya. Perlahan, sedikit-sedikit, tahap demi tahap, dikasih reinforcer ya. Kayak gini misalnya dia pakai baju gitu ya, dia misalnya oke kita bantuin tahapannya gitu ya. Kebetulan mungkin kalau mama papa yang punya anak-anak usia ini misalnya mau stimulasinya gimana sih, tahapannya seperti apa, ya sedikit promo ya Mbak, di Buah Hati Indonesia saya ada tuh membuat kontennya gitu ya. Bagaimana sih step by step-nya misalnya gitu. Oh, misalnya kita reward dulu, reinforcer dulu nih, cara masukin tangannya, tarik bajunya, kancingnya, nah, beresinnya dan lain-lain. Itu harus ada step by step-nya. Oke, kemudian ini yang juga penting. Ketika kita reinforcement based intervention, kita fokusnya pada perilaku yang positif. Jadi kita abaikan perilaku yang bermasalah, berikan penguat pada perilaku positif yang dilakukan. Nah, kita bukan mengabaikan anaknya ya, ingat di sini bukan mengabaikan anaknya, tetapi mengabaikan perilakunya. Jadi kalau misalnya anaknya lempar-lempar, bukan kita terus kita buang muka, anaknya dicuekin gitu, enggak juga gitu, tapi lebih pada perilakunya. Diabaikan aja perilakunya, terus yang yuk, wah ketika misalnya dia ambil lagi, kita akan fokus, wah hebat, kamu keren. Saya pernah punya kasus misalnya di klinik ya, ngamuk banget gitu ya, anaknya tantrum, melempar barang, ngeludah-ludah, nendang-nendang, jatuhin kursi dan lain-lain. Ketika itu treatment-nya adalah tidak saya fokus, saya tidak melihat pada hal-hal tersebut. Dalam artian apa? Saya nggak bilang, jangan lempar barang, saya nggak suka kamu lempar barang, misalnya kayak gitu. Tidak, tapi kenapa? Karena kalau itu malah kita memperkuat perilaku tersebut. Dia tahu kontrolnya ada di dia lempar lagi, dia buang lagi gitu mungkin. Tapi ketika misalnya dia nangis tantrum, terus kan dia ada capeknya dong ya, sedikit ya dia istirahat. Wah hebat, kamu sudah tenang, ngamuk lagi. Oh ya, oke, ngamuk lagi habis itu. Tapi udah kita abaikan dulu. Terus dia yang rasanya kayak dia ambil sendiri, dia taruh lagi, "Wah terima kasih ya kamu udah ngembaliin ke tempatnya." Ngamuk lagi. Ya oke. Tapi akhirnya dia sadar, dia belajar bahwa, "Oh saya di-reinforce nih, kalau saya melakukan perilaku-perilaku positif." Yang ada apa? Seketika di akhir sesi yang ada dia beresin ruangannya gitu ya. Nah itu yang, seringkali perlu kita fokusnya pada perilaku positifnya aja gitu. Oke. Nah, dalam memberi reinforcement kita ada namanya aturannya, ya. Aturannya bagaimana? Kita lihat satu-satu. Rules of reinforcement nih. Reinforcement yang pasti harus bersifat reinforcing, gitu ya. Namanya juga reinforcement, harus bersifat reinforcing. Kalau tidak, tidak ada gunanya, balik lagi. Nggak semua anak suka dengan mainan, nggak semua anak suka dengan, eee, kue-kue, biskuit-biskuit, chips gitu ya. Kadang simpel saja anak-anak, seringkali yang dia butuhkan misalnya perhatian, pujian yang tulus, itu yang dia butuhkan, gitu ya. Tapi ada anak-anak juga yang mungkin yang dia butuhkan, balik lagi ke fungsi, adalah misalnya sensorik misalnya. Berayun, diizinkan bergerak, diizinkan lari, diizinkan main air, itu mungkin reinforcing buat mereka. Jadi balik lagi, sesuatu itu harus reinforcing. Misalnya apa? Kalau kita ngajarin, "Oke, kamu belajar dulu ya, nanti habis ini kamu, bisa makan kue." Ya oke kalau kuenya buat dia reinforcing, tapi kalau enggak, mungkin kita harus cari yang lain, gitu ya. Jadi harus dilihat, kita harus melakukan analisa, kita harus memahami lebih, kalau orang tua mungkin harusnya sih paham ya tentang anaknya lebih dalam. Apa sih sebenarnya yang dia suka, dia tidak suka, yang sangat dia inginkan. Nah, itu yang kita bilang reinforcement harus bersifat reinforcing. Oke.
Kemudian harus diberikan berkaitan dengan perilaku dan sesegera mungkin. Nah, ini ya yang seringkali suka lupa nih. Saya padahal udah kasih reinforcement loh, Bu, saya udah kasih, token loh, Bu, gitu, saya udah kasih reward loh, Bu, gitu ya. Tapi seringkali reward-nya tuh belakangan, gitu ya. Nah, mungkin kalau buat kita orang-orang dewasa yang bisa berpikir dengan jarak dan waktu dan, tempat, kita bisa mengkoneksikan antara satu kegiatan dengan kegiatan lain yang berjauhan. Karena kemampuan berpikir kita sudah berkembang lebih baik. Tapi kalau buat anak-anak seringkali tidak, gitu ya. Dia here and now. Jadi kalau udah ada perilakunya, ya udah harus ada reinforcer-nya saat itu, gitu. Ya, bukan berarti habis itu nggak bisa, "Oh, nanti harus begitu terus dong." Ya enggak, nanti ada waktunya di mana kita memperpanjang, kita sebut delay reinforcer, gitu ya. Dan yang penting ini, harus benar-benar berkaitan dengan si perilaku. Jadi kalau kita kasih, oke dia ngerjain sesuatu dengan baik saat ini, ya saat ini juga kita kasih, gitu ya. Dia misalnya, eee, oke nih saya beresin mainan. "Wah hebat kamu Nak," itu langsung reinforcer-nya ya. Tapi kalau, "Wah," terus kita misalnya seringkali, habis beresin mainan, "Iya kok Bu, saya puji kok Bu." "Pujinya kapan?" "Itu kalau malam-malam saya ngobrol sama dia, 'Kamu hebat loh Nak tadi ini, beresin mainan.'" Eee, me kurang tepat aja gitu ya kalau buat anak-anak yang here and now. Bagus kita bahas lagi, nanti ada bagusnya. Tapi saat momen itu, saat dia melakukan, itu harus dia mendapat reinforcement langsung dulu, ya. Itu yang kita bilang, sesegera mungkin. Oke. Kemudian reinforcement ini juga sifatnya harus bervariasi dan dievaluasi terus efektivitasnya. Jadi nggak bisa misalnya, oh dia sukanya, makanan mie kok gitu ya, mie misalnya. Besok-besok dia mie terus dikasih reinforcer kan nggak juga ya Bu, Pak. Kita juga capek kayaknya, kita juga bosan, kita punya jenuh. Dan ingat, reinforcer ini sangat terkait dengan motivasi. Motivasi terkait dengan situasi gitu, konteks. Jadi, bahwa, oh saat ini saya sedang ingin ini, saat ini nanti mungkin, nggak lagi gitu ya. Saat ini karena saya misalnya lapar, mungkin biskuit, kue, chips, dan lain-lain jadi reinforcer buat saya. Tapi ketika misalnya saya habis makan malam, terus dikasih lagi, kenyang dengan sangat kenyang, terus dikasih reinforcer kue-kue, kue nggak jadi reinforcer buat saya, gitu. Ya. Nah, itu kemudian harus bervariasi, jadinya harus ada variasinya, nggak kue lagi, makanan lagi, nggak stiker lagi, nggak, apa ya, istilahnya seringkali kan itu-itu aja gitu ya, kita lupa untuk memvariasikan. Dan kita harus lihat evaluasinya, masih efektif nggak ya? Kalau nggak efektif berarti kita harus ganti, cari lagi yang lain. Seringkali ini juga bisa buat anak-anak yang sudah lebih besar, kita bisa komunikasikan sama mereka, "Kamu lagi mau apa?" Gitu. "Apa kamu mau dalam tanda petik bekerja untuk apa?" Gitu ya. Nah, itu yang penting. Kemudian seringkali reinforcer secondary perlu dipasangkan dengan reinforcer primary, gitu ya. Misalnya apa? Ini berlaku buat kita juga nih Pak, Bu. Tukar poin. Ayo, siapa yang suka tukar poin, kumpulkan poin dan tukar poin. Atau misalnya ketika kita main di suatu area bermain, kita dapat tiket, kita tukerin pada mainan-mainan atau hadiah-hadiah yang tersedia, gitu ya. Nah, itu sebenarnya salah satu, yang diterapkan dalam reinforcement dalam sehari-hari, rules of reinforcement. Jadi sesuatu tiket, stiker, token istilahnya gitu ya, sesuatu yang mungkin secondary gitu. Tapi kita harus pasangkan dengan primary yang diharapkan tadi apa. Nah, ketika kita bicara token juga seringkali dalam aplikasinya token ini masih kurang sesuai gitu ya. Nah, token ini, harus jelas nanti penerapannya, harus jelas seperti apa tahapannya, itu baru bisa berjalan. Seringkali orang tua suka bilang, "Nggak berhasil Bu tokennya." Ya, kalau misalnya, tokennya tidak ada ditukarkan dengan sesuatu yang tidak bermakna buat dia, seperti ini misalnya primary-nya tidak bermakna, ya tidak akan berjalan juga, gitu. Nah, kemudian reinforcement ini harus sesuai dengan usia. Jadi, kalau tadi kita bicara mainan gitu ya, mungkin kalau buat anak-anak yang usia dini, mainan masih sangat apa ya, efektif gitu ya. Tapi kalau buat anak-anak yang sudah besar, remaja, kita kasih mainan kayaknya dia yang, mama bercanda, papa bercanda gitu ya. Mungkin dia nggak terlalu suka lagi. Mungkin buat anak-anak usia remaja,
privacy, waktu bermain gadget, waktu bersama teman, mungkin lebih reinforcing daripada tadi dikasih mainan, dikasih ayunan gitu ya, enggak seperti itu. Nah, kemudian kita, juga menggunakan schedule of reinforcement. Kalau di behavior memang ada aturan tentang schedule of reinforcement, tapi mungkin secara awam, buat Bapak Ibu yang menerapkannya di rumah, setidaknya kita kayak punya gambaran gitu, bagaimana sih kapan kita mau kasih gitu ya, kapan kita mau kasih terkait dengan perilaku apa saja, kita harus jelas dulu, oh kalau dia begini baru saya akan kasih, kalau dia melakukan yang lain saya nggak kasih misalnya. Nah, kemudian kapan kita berikan dalam artian, ya kalau setiap kali muncul atau berapa kali. Buat anak-anak yang besar kadang kita bisa, bikin kesepakatan gitu ya, kira-kira misalnya, "Oh, kalau misalnya kamu memenuhi, si token ini 5 baru kamu akan dapat, bisa tukerin dengan hal-hal yang menyenangkan tadi," gitu. Dan jangan lupa ketika kita memberi reinforcer, sebenarnya reinforcer itu tidak hanya dikasih reinforcernya saja, tetapi kita juga melabel perilaku yang diberikan reinforcer. Jadi, wah, kamu hebat sekali nih, kamu dapat kuenya karena kamu sudah gitu ya. Karena kamu sudah misalnya bantu mama beresin barang, karena kamu sudah mengerjakan tugas dengan baik, karena kamu sudah tidak berteriak gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Oke, nah ini kalau kita bicara efektivitas reinforcer, efektivitas reinforcer bisa kita tingkatkan dengan apa? Nah, dengan yang pasti adanya unsur surprise, ada unsur baru, ada unsur kejutan ya. Kita juga seneng kan ya kalau misalnya, dapat sesuatu kejutan gitu ya. Kita akan lebih termotivasi untuk melakukan sesuatu misalnya apa, kalau, kayak arisan, sesuatu yang kita nggak tahu kapan kita dapatnya gitu ya. Nah, itu ada unsur surprise, ada unsur kejutan. Nah, itu membuat orang lebih senang, lebih reinforcer-nya jadi lebih tinggi. Makanya kalau kita bilang undian dan lain-lain itu kayaknya masih tetap laku sampai zaman sekarang gitu ya. Kemudian reinforcer juga kita harus lihat usaha versus reinforcer-nya atau konsekuensinya ya. Seberapa besar sih usaha yang dia harus lakukan, anak harus lakukan, dan nah reinforcer-nya harus seberapa besar, imbang nggak itu istilahnya ya. Kalau misalnya kita bilang dia harus usaha ngebersihin satu rumah gitu ya, reinforcer-nya dia cuma dapat kue sepotong kecil gitu. Nah, mungkin kan nggak imbang, anak juga kehilangan motivasinya, gitu. Nah, kita harus lihat bahwa, oh ternyata, usaha juga bukan berarti usahanya dalam artian kayak tadi harus satu rumah besar gitu ya. Kalau buat anak-anak yang punya gangguan dengan, misalnya ADHD, hiperaktivitas gitu, impulsivitas, usaha mempertahankan diri di kursi saja itu suatu usaha yang sangat besar, tuh. Atau anak-anak yang punya gangguan dengan dispraksia, misalnya ketika oral motornya sulit untuk ngomong, dia mau bilang bola gitu, dia sulit sekali, bola gitu. Itu usaha yang besar sekali, berarti kita harus kasih reinforcer yang besar juga. Enggak ketika misalnya bola, "Coba ulangi lagi." Nah, itu kan berarti kita malah mempanis anak tersebut. Ya, "Oh iya bagus, hebat usahanya, bola, betul nih ya kita dapat. Oh kamu bagus sekali sudah bertahan duduk, aku tahu kamu sudah capek." Ya. Nah itu penting sekali kita, eee, apresiasi usahanya dan juga, usaha dari si anak tersebut menampilkan perilaku positif, oke. Nah kemudian yang perlu juga, dari reinforcer adalah amati, terus kita juga terlibat dan kita kembangkan. Balik lagi, reinforcer nggak bisa itu-itu saja. Reinforcer tidak bisa, apa ya, hanya hal-hal tersebut tertentu, ya cuma sekedar itu-itu aja tidak bisa, tapi kita harus kembangkan. Kadang pada anak-anak yang punya kebutuhan khusus juga reinforcer tuh, kalau kita lihat kadang dia tidak punya ketertarikan atau minat pada tertentu. Nah ini yang kita harus develop reinforcer gitu. Misalnya dari suatu, kalau saya punya gelas gitu ya misalnya, ya Bapak Ibu ya saya punya gelas, oh iya gelas ini sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi kalau kita bisa jual si gelas ini pada si anak, ini bisa menjadi reinforcer.
Jualnya apa? Lihat Dedek, nih lihat ya. Nih Ibu, puter nih. Yuk, ada gambarnya. 1, 2, ada gambarnya. Coba-coba ya, kita lihat ya. Lagi ya, balik ya. Gitu. Nah, hal-hal yang sederhana gitu, atau misalnya, dia bisa di flip loh. Coba kamu bisa nggak flip misalnya? Atau kita bisa puter nih. Gitu. Oh, tadinya ini sesuatu yang netral aja, yang buat anak tidak menarik, menjadi sesuatu yang menarik. Yuk kita mainin ini yuk. Nah, akhirnya itu menjadi reinforcer buat si anak. Nah, buat kita dalam keseharian di rumah, buat anak-anak yang mungkin tipikal, kita bisa lihat, amati dulu, kita lihat kira-kira dia lagi minat apa sih. Nah, ini juga kita perlu terlibat dalam keseharian si anak, sehingga kita tahu kira-kira apa yang reinforcing buat si anak. Oh, jangan-jangan dia hanya butuh ditemenin. Oh, reinforcing buat dia adalah dikasih waktu sendiri. Yang reinforcing buat dia adalah kita ngobrol sama dia. Nah, itu yang kita harus lihat, ya. Nah, jangan gunakan reinforcer yang kita sudah targetkan sebagai reinforcer untuk menyogok, ya. Karena efektivitasnya si reinforcer bisa hilang. Anak akan justru muncul perilaku-perilaku bermasalahnya. Misalnya kalau dia tantrum, terus yang karena dia tantrum kita bilang, "Ya udah deh, nanti kamu dapat deh permennya nih, atau kamu dapat deh kuenya." Nah, itu. Atau yuk kita jalan-jalan yuk. Ya udah, efektivitas dari reinforcer untuk perilaku yang positif justru akan hilang, gitu. Dia justru akan memunculkan perilaku-perilaku yang negatif, yang bermasalah tadi lebih kuat, karena lebih gampang dapatnya, lebih cepat prosesnya. Gitu. Nah, dalam pandangan behavior analysis, setiap perilaku itu punya fungsi. Ini yang perlu kita ingat. Jadi, dalam perilaku bermasalah pun, dalam perilaku yang negatif, dalam perilaku yang kita sering kali anggap bermasalah ini, sebenarnya ada fungsinya. Ditampilkan oleh anak, individu, gitu ya. Kenapa saya bilang individu? Orang gede juga kok ada masalah-masalah perilakunya gitu ya, yang suka dimunculkan. Nah, ini setiap perilaku yang kita munculkan sebenarnya ada fungsinya. Gitu. Jadi perilaku-perilaku yang kita lihat mungkin kita anggap bermasalah, sebenarnya adalah memiliki fungsi. Gitu. Ini yang harus kita lihat, fungsinya apa. Kenapa sampai hal tersebut muncul. Dan ketika kita sudah pahami fungsinya, kita bisa mereinforce, bisa memberikan penguatan pada perilaku-perilaku tadi alternatifnya. Sehingga anak tetap bisa mengakses segala sesuatu yang dia butuhkan, dia harapkan, atau si fungsinya tadi dengan perilaku yang lebih positif. Itu inti dari reinforcement based intervention, gitu ya. Oke, nah ini adalah penutup dari saya. Mungkin nggak berlama-lama. Ingat saja, mungkin buat kita orang tua, penting bagi kita untuk ingat praise the best, ignore the rest, gitu ya. Jadi fokus kita pada apa sih hal-hal yang positif yang anak sudah lakukan. Abaikan dulu saja perilaku-perilaku negatifnya, fokus pada perilaku-perilaku positifnya. Reinforce. Kenapa? Dengan reinforce perilaku yang positif, anak jadi tahu apa sih yang dia harapkan, apa sih yang diharapkan. Misalnya kalau tadi dia pukul kepala untuk dapat perhatian kita, padahal tinggal dia colek aja, dia panggil aja, kita akan perhatian. Gitu. Ya. Oke. Terima kasih semua Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Mbak Eva. Terima kasih. Ini referensinya dan mungkin ini kontaknya kalau misalnya dibutuhkan. Iya, boleh di hold dulu Mbak kontak. Oke. Ya, slide terakhir boleh di hold dulu. Silakan Ibu Bapak. Bagi yang perlu sebentar. Ini screen-nya kenapa begini ya? Sorry. Apa ya saya? Oke, jadi Ibu Bapak silakan bagi yang mau menghubungi Mbak Anita, mencari Mbak Anita, boleh di screenshot, ya, boleh di screenshot kontak dan ada di 3 tempat ini ya Mbak Anita ya, di Rumah Sakit Columbia Asia Pulau Mas di Jakarta, Klinik Anakku Kelapa Gading di Jakarta juga, dan Enrich Behavioral Service di Jakarta juga ya Mbak? Oh, oke. Mbak sudah praktek offline atau masih online? Saya masih online Mbak.
Oh, masih online. Berarti kalau mau ke Mbak Anita, ketemu Mbak Anita, berarti ini texting di sini ya, di WhatsApp Yes, bisa ya, di Mbak? situ atau lewat admin dari klinik Anakku Kelapa Gading atau dari admin klinik dari Rumah Sakit Columbia, admin dari Adnrich juga bisa. Oke, semuanya ada di Google berarti ya Mbak nomornya ya. Yes. Oke. Iya, baik, menarik sekali Oke. Mbak Anita. Jadi tadi ya, fokus hanya pada perilaku yang diharapkan atau perilaku positif gitu ya, sementara perilaku yang negatif. Jadi yang diabaikan tuh bukan anaknya, betul Mbak. Yang diabaikan tuh bukan anaknya, tapi perilakunya, perilaku negatifnya yang mau kita hilangkan justru yang kita abaikan. Oke, menarik sekali. Nah, sebelum kita masuk ke sesi, kita mau masuk ke sesi tanya jawab ya, Mbak Anita ya. Tapi sebelumnya, boleh saya minta 2 menit dulu untuk sesi foto, Mbak Anita? Boleh ya? Silahkan Ibu Bapak open video. Saya beri waktu 2 menit untuk siap-siap. Mungkin yang masih pakai kerudung, jangan lupa. Saya selalu ingatkan itu. Jangan lupa berkerudung dulu. Sambil menunggu Ibu Bapak buka video. Jangan lupa untuk follow Instagram Atensi Anak Remaja. Atau silakan kunjungi website atensi.id. Oke, di sini ada 4 halaman. Iya, mohon izin ya. Halaman pertama, 1, 2, 3. Saya potong 1, 2, 3. Oke, saya save dulu. Kemudian di halaman kedua, sebentar, saya save dulu. Oke, halaman kedua. Siap 1, 2, 3. Iya, saya izin save dulu. Kemudian halaman 3. 1. Halaman ketiga siap. 1, 2, 3. Oke. Halaman terakhir. Save dulu. Halaman terakhir 1, 2, 3. Baik. Terima kasih Ibu dan Bapak. Kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Saya biasanya memberi kesempatan dulu Mbak Anita untuk yang jauh dulu. Mungkin ada Ibu Bapak dari daerah, boleh open mic dulu, silahkan. Kalau mau open mic langsung, silahkan langsung unmute. Ya, boleh silahkan. Ada yang mau bertanya langsung? Karena Mbak Anita susah dicari, sibuk banget orangnya. Jadi mumpung ada di Atensi, monggo silahkan. Yang mau open mic silahkan. Ada Bu Tiari. Bu Tiari silahkan Bu. Ibu open mic sendiri bisa? Bisa. Nah, iya. Ibu Tiari dari mana Bu? Di Semarang, Mbak. Oh, dari Semarang. Ya. Gimana Bu? Pertanyaannya silahkan, monggo. Ya, untuk reinforcement sendiri ini ya Mbak ya, kalau misalkan ini justru selalu ditunggu-tunggu oleh anak, jadi semacam kayak malah bikin anak itu jadi kecanduan gitu. Jadi dia melakukan ini karena aku nanti biar dapat ini gitu. Jadi bukan karena membuat anak itu ini kesadaran memang dia harus seperti itu ketika main harus dirapikan dan lain macam sebagainya gitu ya Mbak. Jadi kenapa kita tidak menumbuhkan supaya dia sadar, tapi ini kan seperti mengharap ya. Jadi melakukan ini untuk kemudian dia bisa mengharapkan reward-nya itu. Oke, sudah Bu? Ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Tiari. Bu Tiari dari Semarang. Ajak masyarakat Semarang untuk ikut seminar atensi ya, Bu. Oke, baik. Ibu, anaknya usia berapa, Ibu? Tahun. Berapa? 7 tahun. Oh, 7 tahun. Oke, baik. Ya, terima kasih. Nah, Mbak Anita gimana nih? Anaknya 7 tahun, ini malah jadi kecanduan. Tadi istilahnya kecanduan reinforcement. Betul, betul. Oke, bagaimana nih? Oke, makasih Mbak Eva. Makasih Bu Tiari. Ya, memang seringkali orang menganggap bahwa reinforcer ini membuat anak kecanduan gitu ya. Kalau tadi yang saya jelaskan sebenarnya balik nih, reinforcement tidak membuat anak kecanduan sebenarnya,
Tapi memang sebenarnya sama aja nih kayak kita juga kan, kita semua bekerja karena ada sesuatu kan, gitu. Kita bekerja misalnya untuk mendapatkan uang, kita bekerja untuk mendapatkan apresiasi, kita mendapatkan kita bekerja untuk misalnya karir yang lebih baik, gitu. Nah, itu adalah semua reinforcement sebenarnya. Cuman memang reinforcernya mungkin udah terlampaknya udah alami gitu ya, udah bukan sesuatu yang diberikan sifatnya di kayak mainan dan lain-lain. Nah, itu kenapa kalau misalnya kita dalam memberikan reinforcement, reinforcement tuh harus dipasangkan. Jadi tidak hanya sebatas kita memberikan, oke, kamu dapat nanti reinforcement-nya dapat misalnya mainan gitu ya, dapat Lego misalnya, aduh nyebut merek, ya balok gitu ya. Nah, eee ya, bukan hanya misalnya dia dapat itu, tapi yang kita harus lakukan adalah sebenarnya kita me-reinforce, secara sosial, secara apresiasi, secara, verbal misalnya, itu, lewat pujian-pujian. Jadi nggak hanya kita kasih si Lego atau kasih si balok, kasih si, reinforcer-nya, tetapi kita juga adalah memberikan pujian, itu yang harus penting, gitu. Jadi kita memasangkan antara reinforcement yang, ya kalau kita bilang tangible gitu ya, sesuatu yang benda, mainan, makanan, dan lain-lain, dengan sesuatu yang kita bilang reinforcer sosial, gitu. Kenapa? Nantinya ke depan kita harapkan si ini kita bisa hilangkan, dia hanya akan cukup dengan reinforcer sosial. Kok terus nanti anaknya jadi terus mau dipuji terus dong? Sekarang saya akan tanya balik, siapa yang tidak mau dipuji? Iya. Gitu, Saya ya kan? mau, Mbak. Dipuji suami kan tentunya ya. Gitu kan, dipuji suami gitu ya, dipuji, anak gitu ya, kalau kita masak dipuji senang gitu. Nah, jadi sebenarnya itu, reinforcement itu tidak membuat ketagihan, Mbak, tidak membuat kecanduan, tetapi justru nanti anaknya belajar. Nah, cuman ketika kita memberikan reinforcement, sudahkah kita melakukan hal-hal tadi? Sudah memberikan pujian, sudahkah kita betul-betul fokus pada perilaku positifnya, gitu. Apakah kita juga, sudah dalam artian, si reinforcer ini anak sudah paham belum, gitu. Nah seringkali, anak kita bilang kecanduan terhadap reinforcer karena sebenarnya, eee, perilakunya belum terbentuk, reinforcer-nya udah main dicabut, gitu. Atau justru terlalu banyak tuntutannya, reinforcer-nya tidak seimbang, gitu. Nah, ini juga mengajarkan anak jadinya, nggak minat gitu ya. Kira-kira sih lebih seperti itu. Jadi kalau anaknya, minta reinforcer terus, ya nggak apa-apa, tapi kita harus paham punya program untuk bikin reinforcer itu kapan kita kasih dan kapan tidak misalnya. Nah, itu kita bisa deal sama si anak, ya. Bahwa anaknya pertama itu terus, ya nggak apa-apa sih, Mbak, gitu. Mungkin Mbak Tiari ada? Semoga terjawab, Bu Tiari. Oke, jadi kalau yang saya tangkap, jadi bukan tadi ya, kalau kayak tadi apa yang tangible itu kan alatnya saja gitu ya Mbak, tapi di balik pemberian alatnya itu justru yang pentingnya tadi Ya, yang betul. ucapan kitanya itu yang bisa merubah perilaku. Seperti itu kalau yang saya tangkap. Iya, betul. Jadi nggak hanya si pemberian terhadap benda-bendanya atau reinforcer yang dalam artian nggak natural gitu ya, dalam artian mainan, makanan itu kan sesuatu yang mungkin tidak natural buat kita anggapnya tidak natural, tetapi si reinforcer sosialnya ini yang harus juga ada dipasangkan kalau di bahasa itu. Betul. Oke, semoga terjawab Ibu Tari. Iya, terima kasih Mbak Anita. Oke, sekarang saya coba baca dari, silahkan sambil menunggu yang mau open mic lagi. Saya bacakan satu dulu ya, Mbak Rina. Setelah ini Mbak Rina silahkan ya. Oke, saya baca dulu dari kolom chat. Ada dari, Ibu Tiari tadi sudah ya. Berarti kita masuk ke Ibu Maya. Bagaimana cara membuat anak mengetahui reinforcer di awal yang nanti didapat setelah selesai melakukan sesuatu tanpa membuat jadi menyogok atau mengiming-iming. Ini banyak sekali nih dilakukan oleh orang tua, menyogok. Saya jadi tadi agak tertampar juga sih istilahnya menyogok gitu kan. Gimana nih Mbak Anita nih? Yes.
Nah, bedanya reinforcer dengan menyogok adalah tadi sih Pak Bu, bahwa ketika perilaku bermasalahnya sudah muncul, baru kita iming-imingi dengan reinforcer, nah itu adalah menyogok atau mengiming-imingi. Tapi kalau itu menjadi reinforcer ketika misalnya kita sudah dalam tanda petik membuat peraturan dulu di awal, sudah membuat perjanjian dahulu di awal. Jadi anak tahu dahulu apa yang dia dituntut dari dia dan apa yang akan dia dapat gitu. Ya, jadi di awal, nah perilaku ketika misalnya muncul perilaku bermasalah, kita nggak bisa melakukan intervensi dalam situasi itu sebenarnya. Kenapa? Misalnya anak tantrum, terus kita, oh ya tadi, nggak bisa kamu begini, Bu, udah nggak masuk, state-nya udah nggak masuk. Di anak istilah kalau kita neuroscience-nya juga nggak masuk gitu ya, Mbak, dalam kondisi dia dalam apa ya high arousal gitu ya, dalam kondisi dia lagi nggak bisa menerima apapun dari luar gitu. Ketika dia tantrum, dia marah, dia ini, terus kita mau masuk dengan oke, kamu reinforcer ya nanti nggak bisa, itu nggak bisa. Jadi sebenarnya pembelajaran reinforcer base ini kita banyak lakukan adalah sebenarnya ketika tidak terjadi masalah perilaku. Jadi ketika dalam situasi yang tenang. Jadi awal ketika dalam situasi dalam tanda petik baik-baik saja, justru kita akan banyak memunculkan si pembelajaran reinforcer ini. Ketika anaknya tenang, kita akan bilang, wah hebat kamu diem, oh hebat kamu tenang. Bukan ketika misalnya dia lagi jejeritan, teriak-teriak, nangis-nangis. Enggak dalam situasi itu. Jadi itu bedanya ya Bu, antara menyogok, mengiming-imingi sama reinforcer. Betul. Semoga Karena saya suka lihat orang tuh juga panik, Mbak, mungkin ya saat lihat anaknya nangis, oh ya ini permen, itu kan jadinya ambil jalan pintas. Tapi betul, jadi bisa diberikan pada situasi anak justru lagi tenang, banyak perilaku positif yang muncul justru ya, Mbak Anita ya. Betul. Jadi memang kalau dalam behavior sendiri kan kita ada misalnya behavior positifnya gitu ya. Terus ketika anak muncul behavior negatif sebenarnya seringkali sebenarnya ada yang namanya prekursor kayak kita sebutnya. Jadi ciri-ciri awal lah gitu ya, ciri-ciri sebelum munculnya perilaku negatif. Biasanya tuh kita bisa lihat tuh, pasti mama papa bisa lihat, bentar lagi bete nih dia, nih bentar lagi nih pasti ngamuk nih, bentar lagi. Biasanya orang tuh udah tahu tuh ciri-ciri ya, tanda-tandanya. Nah sebenarnya intervensi reinforcement base ini juga kita bisa lakukan di intervensi awal tadi nih. Gitu. Ketika kita sudah melihat tanda-tandanya, kita langsung beri intervensinya. Intervensinya apa? Oh kalau dia yang tadi positif, kita puji, kita alihkan ke hal-hal lain. Oke, kalau misalnya kita tahu, oh dia udah bosen nih, berarti kita harus kasih perhatian ke hal lain dan lain-lain gitu. Jadi bukan ketika misalnya, oh behavior yang muncul, terus kita reinforcer, nah itu malah kacau nanti. Iya betul. Oke, ya semoga menjawab tadi pertanyaan dari Ibu Maya ya. Ya semoga terjawab Ibu Maya. Sebentar saya mute dulu. Oke. Terima kasih Mbak Anita. Saya lanjut ke Ibu Rina ya. Bu Rina, dari tadi sudah raise hand. Monggo silahkan Bu Rina. Bu Rina dari mana nih Bu Rina? Di Lampung, Bu. Oh, dari Lampung. Oke, selamat bergabung Bu. Monggo silahkan dari Lampung jauh-jauh nih. Monggo silahkan. Saya mau tanya. Nah, kebetulan kan anak pertama saya laki-laki ABK dengan autisme. Nah, kalau seandainya misal dia lagi megang mainan gitu atau makanan, adiknya itu tuh suka ngerebut gitu, tetapi anak saya yang autisme ini ngalah ya Bu. Jadi baiknya itu gimana Bu? Mengalah tapi dia nangis gitu, kalau direbut dibiarin aja gitu, mainan atau makanannya diambil adiknya. Kalau ngajarin ini gimana Bu? Yang autisme 5 tahun 2 bulan. Jadi dia nggak pernah merebut lagi, dia lebih mengalah. Jadi ngajarinnya apakah dia harus mempertahankan haknya atau biarin dia ngalah sama adiknya, itu gimana Bu? Oke. Autism 5 tahun ya? Ya, ya 5 tahun 2 bulan. Ya. 5 tahun 2 bulan. Kalau adiknya berapa Bu? Adiknya 2 tahun, 3 tahun. Iya, 3 tahun kurang 2 bulan. Oh, 3 tahun kurang 2 bulan. Ya. Oke, ya, saya jawab langsung ya, Mbak Eva ya. Iya. Oke, makasih banyak Bu Rina. Iya, kalau di sini saya ngelihat memang kita butuh melakukan intervensi dua-duanya Bu sebenarnya. Dua-duanya dalam artian baik si adik maupun si kakak gitu ya.
dalam si adik, ya tentunya kita harus apa ya, perilaku merebutnya ini kan juga tidak normatif nantinya gitu ya. Secara misalnya dia di sekolah, dia ngerebut mainan teman, pasti jadi berantem sama teman gitu. Nah, memang anak-anak usia ini masih egosentris, dia masih belum paham. Nah, tapi tahap ini adalah memang tahap perkembangan belajar gitu. Berarti ketika misalnya dia melakukan hal tersebut, kalau itu sudah terjadi, ketika sedang terjadi, yang kita bisa lakukan adalah blocking dan direct. Blocking dalam artian kita stopkan gitu ya ke perilaku si adiknya, kemudian kita direct, oke, Dek, minta dulu gitu misalnya. Kita bisa ajarkan, kita bisa namanya prom gitu ya, bantuan. Kita bisa bantu adiknya begini, misal minta dulu sama kakak gitu ya. Karena kalau kita suruh minta dulu, dia mungkin nggak mau. Langsung aja arahin, bantu dulu tangannya, kita prom, kita bantu, minta dulu sama kakak. Kita contohin misalnya kakak atau abang minta gitu. Nah nanti si adik akan ikut. Gitu. Ketika dia minta, nah itu bagus deh, kamu begitu caranya, good. Nah ya, abang sekarang kasih, ya karena udah minta dengan baik, ya kan? Nah baru kita bisa kasih. Nah tapi kalau misalnya abang tahan, nah itu si abang kita bisa nantinya ajarkan misalnya, abang tahan, ini abang punya, ini abang punya, boleh gitu. Karena dia juga harus punya kan perasaan, ini saya punya, gitu. Ya. Yang bisa kita lakukan mungkin. Semoga jawab ya, Bu. Iya. Ibu masih mute, Bu. Oh, jadi kita bisa masuk di tengah-tengah tuh boleh juga ya, Mbak Anita ya? Boleh gitu. Boleh kita blocking and redirect kalau kita bahasa behavior, kita blocking dan redirect. Jadi kita blocking, kita arahin lagi tuh gitu dengan perilaku yang positifnya gitu. Tapi kalau misalnya muncul behavior negatif, anaknya jadi tantrum dan lain-lain, nah itu yang kita nggak boleh kasih reinforcer, abaikan ketika itu. Ketika misalnya nanti dia berhenti, ini baru kita udah deh, oke, good, bagus, yuk kamu kasih lagi misalnya. Kita minta ya sama abang ya, bang minta. Nah, kalau misalnya dia mau nurutin dengan minta, kan kita bantu juga sebenarnya. Nah ini bagus, minta, hebat gitu. Nah itu yang kita kasih reinforcer tadi, itu reinforcer base. Jadi kedua-duanya kita masukkan reinforcement tadi. Mbak Ibu Rina masih mute, coba di unmute dulu Ibu Rina. Iya, terima kasih Bu, udah cukup. Oke. Iya, Sama-sama. baik. Mudah-mudahan membantu ya, Bu Rina ya. Baik, terima kasih Mbak Anita. Saya sekarang silahkan Ibu sambil menunggu, saya coba baca lagi dari kolom chat ya, Mbak Anita ya. Ada dari Ibu Endang, bagaimana dengan anak yang tidak sabar ingin segera mendapatkan reinforce-nya. Jadi dia maunya satu tugas langsung dapat reinforcer. Sementara tugasnya mau ditingkatkan banyaknya atau durasinya, tapi anaknya keburu merengek sehingga tidak lagi fokus dengan tugasnya. Saat hal seperti itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Apakah tunggu merengeknya reda, baru lanjutkan kembali tugasnya, atau suruh dia selesaikan tugasnya walaupun dia merengek? Tapi takutnya apakah dia menangkapnya dia dikasih gara-gara merengeknya itu, Bu? Nah, ini seperti apa nih situasinya? Iya Mbak Eva. Nah, ya Bu Endang, ini memang sering banget ya kita terjadi hal-hal kayak gini nih gitu. Betul. Tapi kenapa sih sebenarnya seorang anak, karena sebenarnya dia belum menangkap situasinya gitu ya, seringkali misalnya dia belum menangkap bahwa ada efek gitu ya, stimulus, ada respons gitu kalau bahasa behaviornya. Nah, atau memang kita terlalu cepat sebenarnya memindahkannya. Jangan-jangan anak ini memang belum siap untuk kita naikkan si targetnya. Atau misalnya tadi, apakah tugasnya terlalu berat buat si anak? Jadi kita harus mengevaluasi tuh. Tugasnya terlalu berat kah? Tidak seimbang dengan reinforcernya kah? Apa memang si anaknya belum bisa untuk terlalu panjang, kita terlalu cepat memindahinnya? Kalau anaknya masih demikian, menurut saya kita tahan tetap di satu tugas, satu reinforcer, gitu. Ya, tapi nanti kita bisa masuk intervensi perilakunya dalam artian untuk nunggu, ya. Nunggunya nggak berarti lama-lama. Misalnya nih kita ngerjain, oke kamu kita kasih yang gampang dulu, gitu ya. Nah ini namanya ada behavioral momentum kita pakainya. Jadi di mana kita kasih yang mudah-mudah dulu, kemudian baru kita tingkatkan ke yang sulit. Itu salah satunya. Atau misalnya, kayak misalnya kita juga nih, misalnya anak ngerjain apa ya?
secara sederhana menulis deh ya gitu ya, misalnya menulis atau menggambar bentuk gitu ya. Kita minta dia menggambar bentuk kotak tadinya. Terus kita mau reinforce kalau dia bentuk kotak. Ternyata satu kotak dia udah nggak mau lagi. Nah mungkin kita bisa turunkan dulu Bu. Garis aja dulu yang gampang. 1 garis, 2 garis, dia dapat reinforce, 3 garis, 4 garis. Satu kotak ada 4 garis, dapat 4 reinforcer. Nah, nanti jadi baru jadi 2. Atau misalnya bisa juga, karena ini sangat tergantung ya, benar-benar case by case soalnya kita harus lihat lah gitu ya. Jadi kayak misalnya bisa juga kayak kita oke, misalnya dia udah dikasih nih yang tadi misalnya situasi ini satu tugas langsung dapat reinforcer, tapi ketika kita mau kasih reinforcer, oke, sudah selesai gitu ya. Kita tunggu ya. 1, 2. Oke, kamu dapat reinforcernya. Itu juga salah satu hal yang kita bisa ngajarkan. Nah, ini adalah behavioral intervention-nya yang kita buat untuk membuat perilaku menunggu misalnya. Gitu. Jadi behavior intervention tuh nggak hanya sebatas perilaku yang ini, perilaku yang ini. Kadang kita harus melihat apalagi sih isunya. Oh ternyata dia nggak bisa nunggu reinforcer, berarti itu harus jadi program intervensi kita juga, gitu. Gitu. Jadi Bukan goal berikutnya ya. Jadi, yes, gitu. Oke, ya. Mudah-mudahan terjawab ya Bu Endang. Terima kasih Mbak Anita. Saya ke yang raise hand lagi, Pak Paulus tadi duluan raise hand. Monggo silahkan Pak Paulus. Mau open video kah? Baik, ya, selamat siang mana, Bu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan. Iya, Pak Paulus dari mana? Halo Pak Paulus, dari mana Pak Paulus? Dari Flores, NTT. Dari Flores, NTT. Oke, terima kasih Pak Paulus. Silahkan Pak Paulus. Pertanyaan kan sekarang kan banyak sekali kan anak-anak yang sudah bermain game begitu. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita memberikan reinforcement sehingga kita punya intervensi ke anak itu perilaku untuk bermain game itu tidak membuat anak mengalami kecanduan. Terima kasih. Oke, ini kekhawatiran seorang ayah nih. Anak-anak sekarang memang betul Pak Paulus banyak sekali ya kecanduan game. Oke, gadget terutama ya. Ya, gimana nih Mbak Anita nih? Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Paulus. Saya kangen banget nih ke NTT. Sebentar saya. Oke. Iya. Kayaknya ada yang mau ikutan ngomong nih ya. Iya. Siapa ya? Sebentar. Saya coba unmute lagi. Oke, gimana Mbak? Oke, ya Pak Paulus, betul sekali seringkali kita bermasalah dengan gadget ya, kita mau memberi itu sebagai suatu terus terang saya bukan anti banget sama gadget. Kenapa? Sebenarnya gadget kalau kita pakai dengan baik, dengan efektif sebenarnya bisa membantu pembelajaran. Banyak hal yang bisa kita dapat dari situ. Tapi balik lagi nih, gadget kalau berlebihan memang buat anak jadinya buat dia jadi kecanduan tadi, bisa mengarah ke kecanduan karena banyak kasus juga ya di klinis ya Mbak ya tentang kecanduan gadget gitu. Nah, gimana caranya ya? Salah satunya adalah kita memang tidak kita memberi aturan. Itu yang pertama yang harus kita lakukan. Kita harus punya aturan kapan sih dia boleh mengakses kepada gadget dan kapan tidak misalnya. Itu bisa kalau anak-anak yang sudah besar kita bisa pakai jadwal. Tapi kalau buat anak-anak yang kecil mungkin kita bisa pakai timer. Jadi kita bisa pakai misalnya kamu boleh nih main, kita boleh nonton ya. Gitu. Tapi kita pasangkan timer, bisa dari handphone juga ada timernya, alarmnya gitu. Kita pakai alarm atau pakai timer yang suaranya kencang gitu ya. Nanti kalau ini berbunyi berarti selesai gitu ya. Nah, balik lagi kita perlu konsisten. Jadi ketika itu berbunyi ya pertama awal-awal kita akan sudah bilang itu kita ambil. Biasanya memang ada ada istilahnya dia nangis-nangis gitu ya, dia ngelawan dan lain-lain. Kalau dalam Aba juga kita bilangnya namanya extinction burst. Jadi kalau kita mau menghilangkan suatu perilaku, itu sangat mungkin dia naik dulu, gitu ya, intensitasnya segala, iya penolakan gitu, dia naik dulu. Tapi kalau kita konsisten, dia akan drop dengan cepat. Tapi kalau kita tidak konsisten, yang ada levelnya dia udah naik. Ketika nanti kita ambil lagi, kita usaha lagi, dia naik lagi levelnya. Akhirnya naik terus tuh levelnya. Hati-hati terhadap hal tersebut gitu ya. Jadi kalau kita mau konsisten dari awal, konsisten deh gitu. Jangan tengah-tengah ya.
Nah, konsisten aja. Jadi setelah waktunya selesai, oke, sudah selesai, waktunya habis. Gitu. Kita ambil dulu, nanti kita melakukan hal apa lagi, dia harus melakukan hal tertentu untuk dia bisa misalnya dapat akses dulu. Gitu. Nah, itu bisa kita satu sesi dia bermain, bisa aja nggak terlalu panjang, tapi dia bisa dapat lebih sering misalnya jadinya. Itu juga membuat anak belajarnya jadi lebih sering, bahwa oh ya aku bisa dikasih, aku ambil, kasih, ambil gitu. Kalau kita misalnya oke, sekali kita kasih setengah jam atau 1 jam gitu ya, itu kepanjangan buat si anak. Akhirnya dia tidak ada proses belajarnya, yang dia tahu adalah oke, saya asik aja tuh santai 1,5 jam atau setengah jam. Tapi kalau misalnya oke, nih kamu boleh lihat sesuatu 5 menit. Oke, nanti diambil lagi, dia harus melakukan sesuatu lagi, ntar baru 5 menit lagi gitu. Itu jadi ada proses belajar yang terus-menerus sehingga dia belajar tahu bahwa oke, ada waktunya memberi menerima ya gitu. Ada waktunya kita dikasih, kita main, ada waktunya kita harus balikin lagi. Nah, akhirnya setelah belajar itu biasanya anak jadi lebih tahu aturan-aturannya. Ya, Betul. gitu sih. Jadi bertahap juga ya Mbak ya, dan anak harus membaca ada pola gitu yang diberikan oleh orang tua tadi. Memang berat ya Mbak untuk orang tua tuh satu konsisten, yang kedua satu suara tentunya ya Mbak. Jadi Betul ya. kata ayahnya berapa tadi 15 menit, kata ibunya udah kasih ya. Itu juga berpengaruh tentunya ya Mbak Anita ya. Oke, semoga terjawab Pak Paulus. Iya. Makasih banyak Bu. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih banyak Pak Paulus. Ajak juga masyarakat di Flores sana untuk ikut seminar atensi terus ya Pak ya. Siap Bu. Oke, terima kasih. Baik, sekarang kita masuk lagi ke ke chat ya Mbak ya. Oke, di kolom chat sudah ada tadi terakhir Bu Endang. Ada dari Ibu sebentar. Nah, dari Ibu Sarentia Fatadika ya, Sarentia Fatadika. Katanya ingin bertanya bagaimana jika perilaku bermasalah anak berlangsung lama, misalnya tantrum hingga 1 jam lebih disertai perilaku menyakiti orang. Apakah tetap diabaikan perilakunya hingga memunculkan perilaku positif, baru diberikan reinforcer? Dan apa tindakan orang tua saat menerima perilaku agresi anak? Serta bagaimana jika anak meminta orang tua untuk mengikuti keinginannya jika tidak dipenuhi anak akan tantrum? Apakah orang tua tetap tidak memenuhi keinginannya dan membiarkan anak tantrum? Oke, terima kasih Bu Sarentia. Usia berapa ya anaknya? Boleh kalau mau diinfo open mic Bu Sarentia? Usia berapa anaknya? Karena kita perlu tahu ya Mbak Anita, terutama untuk perilaku tantrum ini. Iya, usia 4 tahun. Oh, 4 tahun. Oke. Ya, baik Mbak Anita. Yes. Iya, terima kasih. Ya, mungkin kalau usia tantrum ya memang usia-usia ini ya Mbak ya, Mbak Eva ya, lagi asik-asiknya gitu ya tantrum. Betul. Balik lagi nih Bu, kalau kita ingat tantrum, perilaku tadi ada fungsinya. Memang misalnya dia mau dapat sesuatu, dia mau dapat perhatian dan lain-lain. Kalau ini kan kayaknya dia mau dapetin sesuatu gitu ya, dengan tantrumnya ini ya. Memang sebenarnya kalau kita bilang seharusnya kita tidak memberi gitu. Kenapa? Kalau misalnya anak kita kasih ketika tantrum, betul dia jadi belajar bahwa dengan tantrum saya dapat. Gitu. Nah, nanti ketika misalnya dalam situasi-situasi tenang, tidak dalam situasi lagi tantrum, kita mengajarkan. Balik lagi nih anak, kalau bisa kita tahu mungkin anaknya punya masalah dengan komunikasi nggak ya dengan perkembangan bahasanya, gitu. Ya, kalau memang ada masalah dengan gangguan perkembangan bahasa, mungkin kita harus treatment juga. Tapi kalau misalnya tidak ada pun, kalau anak-anak tipikal, kita juga bisa ajarkan komunikasi yang efektif. Jadi, oh dia kalau kamu bilang, kalau kamu nyebut, mungkin kemarin atensi ada ya Mbak yang verbal behavior sama Mbak Sari ya. Betul, Nah, itu verbal behavior itu sangat efektif tuh. Mungkin Mama nanti bisa lihat videonya ya, rekamannya tentang bagaimana sih melakukan verbal behavior. Ini verbal behavior ini berlaku baik bagi anak-anak yang punya kebutuhan khusus akan sangat bagus, tapi juga buat anak-anak yang tipikal pun itu tetap berlaku karena perkembangan bicara dan bahasa memang demikian adanya gitu ya.
Buat saya pun menerapkan hal itu buat anak-anak gitu ya. Jadi ketika misalnya kamu berkomunikasi, kamu bicara, kamu akan dapat apapun. Istilahnya gitu. Kamu akan aksesnya akan mudah. Nah, seringkali kita orang tua lupa. Kalau anak minta malah dipersulit. Gitu ya. Kalau anaknya tantrum malah dapat. Nah, ini jadi membuat bahwa tantrumnya lebih kuat daripada ketika dia minta. Misalnya kalau dia minta dengan baik, dengan bahasa, pasti kita susah tuh, nggak aksesnya susah. Entarlah, inilah, itulah misalnya, atau apalah gitu ya. Atau coba ulangi lagi, kadang kalau buat anak-anak yang kebutuhan khusus gitu ya, minta makan, dia udah susah payah ngomong makan, atau minta misalnya mau kue, dia udah susah payah ngomong kue, terus coba ulangi, belum betul, kue diulang-ulang gitu. Ya aduh, yang ada anaknya tantrum. Kalau saya juga coba kebayang dari mereka gitu kan. Ketika kita dalam kondisi udah susah payah, usaha terus disuruh ulang-ulang terus, yang ada aksesnya jadi lambat. Tadi kan harus segera mungkin catatannya gitu. Jadi ketika sudah perilakunya positif sudah keluar, ketika itu ya kita kasih. Nah, ini kita harus shaping perilaku atau kita harus bentuk perilaku alternatifnya nih. Jadi kalau tujuan dia dari tantrum adalah untuk dapat benda, dapat sesuatu, berarti fungsinya kan untuk mendapatkan sesuatu. Kita bisa alternatifnya adalah misalnya dengan bicara, dengan komunikasi gitu. Ya udah, dia harus dikembangkan kemampuan komunikasinya. Misalnya ketika dia udah mau, oh ini udah mulai gejala. Tadi saya bilang gejala mau sesuatu gitu ya, kita bisa, oh mama minta bola. Mama main apalah gitu ya, tergantung dia maunya apa. Pasti kan orang tua biasanya tahu tuh, gitu ya. Kita udah tahu dari baca perilaku anak, kita udah tahu kira-kira dia mau apa gitu. Nah udah, kita tinggal balik lagi kita bantu, permudah dia dulu untuk dapat akses. Ketika perilaku positifnya muncul, reinforce. Nah gitu deh, mintanya hebat. Yuk kita ambil, dapat. Jangan disuruh ulang-ulang. Gitu. Nah, itu akan membuat anak mengurangi, oh ternyata ketika saya bicara, ngomong, saya langsung dapat aksesnya. Nggak usah tantrum juga capek loh. Jadi juga dia belajar bahwa, oh oke, ini lebih gampang daripada yang itu. Oke, itu yang kita lakukan. Nah, tapi ketika tantrumnya terjadi, apa yang harus kita lakukan? Ya blocking sih Pak, Bu. Gitu ya. Blocking dalam artian satu, kalau dia sampai menyakiti orang lain, menyakiti diri sendiri, merusak barang, mau tidak mau kita harus blocking. Kita harus stopkan, hentikan dalam artian apa ya? Bisa aja kita peluk, bisa aja kita misalnya taruh di tempat yang aman gitu ya. Tapi balik lagi, ini bukan hukuman. Pelukannya bukan hukuman, terus dipeluk terus diomel-omelin, kamu jangan marah begini. Itu hukuman gitu ya. Nah, itu enggak. Kita peluk-peluk aja. Blocking saja. Terus terang saya juga pernah dapat kasus-kasus yang gini ya di klinik gitu ya. Mau nggak mau saya akhirnya bilang ke orang tua, maaf ya Bu, saya akan sentuh anaknya, dalam artian saya akan peluk. Karena saya nggak mau dia nyakitin, judut-judutin dan lain-lain, saya nggak mau gitu. Jadi kita blocking, kita peluk. Oke, balik, kita peluk, kita tahu. Oke, ketika dia tarik nafas, oke, sudah, kamu sudah tenang, bagus. Nah, yang kita reinforce adalah perilaku tenangnya, bukan marahnya. Oke, good, bagus, kamu sudah tenang. Oke, lagi. Oke, oh masih, oke. Kita diemin dulu, kita abaikan. Tadi abaikan perilaku negatifnya. Oke, dia tenang, kita reinforce lagi perilaku tenangnya. Ya, itu udah siap Ibu lepas. Oke. Oh, ngomong lagi. Oke. Tapi kita bukan mau megang dia, memeluk dia untuk menghukum. Enggak boleh kayak gitu, ini. Bukan. Ingat, itu yang bedanya. Gitu. Ya. Nah, tadi ketika misalnya tadi dia apa ya? Oke, di pojokan dan lain-lain juga demikian gitu. Bukan berarti dia dihukum dalam situasi itu, tetapi kita hanya berusaha untuk dia tidak menyakiti diri, menyakiti orang lain. Istilahnya kita tidak tidak mau dia sampai apa-apakan gitu, terjadi sesuatu gitu. Dan kita juga memahami, kalau kita sebagai psikologi ya bahkan kita juga akan ya, oh ya kamu marah ya. Oh ya, kita bisa label tuh perasaan dia. Kamu kesal ya karena nggak dapat, misalnya kayak gitu. Ya. Artinya ajak anak juga untuk mengenali emosi yang ada sekarang gitu ya. Kamu lagi marah, kamu lagi kesel, kamu lagi sedih, itu juga betul. Jadi tadi ya Mbak, saya lihat kayaknya Mbak Anita tuh orangnya sabar banget. Kebayang gitu gimana menangani anak gitu. Jadi orang ibu bapak juga perlu emosinya juga di manage gitu ya Mbak.
supaya tadi calm down seperti Mbak Anita, mau anaknya gimana juga. Oh tenang Mbak, tenang. Kalau sama anak sendiri nggak demikian. Tapi gini, betul, itu betul banget gitu ya. Maksudnya gini, kita juga sebagai orang tua, ketika kita menghadapi anak sendiri pasti akan berbeda ketika kita menghadapi klien ya gitu. Tapi ketika kita menghadapi anak sendiri, yang penting apa sih? Yang penting kita aware, sadar terhadap kondisi emosi kita sendiri. Saya juga misalnya ketika habis misalnya nih pulang kerja, capek di rumah, anak bermasalah, pasti kita gampang ya, itu jadi sumbu pendek, ceter gitu, bisa marah gitu. Tapi, nah ingat, oke, saya lagi emosinya tidak bagus, mendingan kita tidak pegang. Saya akan serahkan pada orang lain yang dalam kondisi stabil gitu ya. Saya akan tenangin diri dulu, kalau saya sudah lebih tenang, baru saya akan balik ke situ gitu. Nah itu juga yang Bapak Ibu bisa lakukan. Jadi ketika kita dalam kondisi tantrum ini, aduh saya juga kebayang. Tantrum itu kan membuat emosi kita juga naik. Suara anak, teriakannya, belum lagi ada anak-anak yang mungkin memaki-maki dan lain-lain. Itu sangat mungkin gitu ya terjadi. Nah yang penting adalah kita tadi stabil dulu, kita berada di mana, kita sadar terhadap kondisi diri kita sendiri. Karena kalau kita emosi masuk ke situ, mau kita marah, itu jadi perhatian buat anak. Jadi jadi reinforcer juga buat si anak. Tapi dalam sisi yang negatifnya, dalam artian nggak bagus gitu ya. Ketika misalnya kita jadi punishment, misalnya kita marah-marahnya, emosi kita, nah itu jadi bola liar yang akhirnya anak kesel, anak tidak paham kenapa begini, kenapa begitunya dan lain-lain. Itu sih yang patut kita lihat. Oke, ya betul. Jadi teknik kitanya juga harus betul ya Mbak ya. Jangan sampai tadi kalau lagi sumbu pendek, hati-hati nih Ibu, Bapak, banyaknya Ibu sebetulnya. Oke, semoga terjawab Bu Sarentia. Oke, sebetulnya sudah jam 11:30 Mbak Anita, saya tawarkan sama Mbak Anita. Masih mau menjawab pertanyaan kah? Iya, nggak apa-apa deh, Oh, boleh. oke. Terima kasih Mbak Anita. Saya ke yang raise hand dulu, ada Ibu Farida, monggo silahkan Bu Farida. Selamat siang, Ya, Ibu. silahkan kalau mau open video. Ya, sudah ini Bu. Ibu, saya mau ingin bertanya. Ya, Ibu Farida dari mana dulu Bu Farida? Dari Kalimantan Barat, Bu. Oh, dari Kalimantan Barat. Oke, baik, monggo silahkan Bu. Saya seorang guru anak usia dini. Kebetulan saya memegang anak usia dari 3 bulan sampai 3 tahun. Terus ada salah satu anak yang usia 3 tahun itu suka memukul dan meninju kawannya. Tapi dia hanya dengar dengan satu orang guru, seperti dengar kata-kata saya. Sementara saat saya tidak ada di kelas, jadi anak itu tidak mau mendengarkan gurunya yang lain. Jadi bagaimana cara mengatasinya, Bu? Terima kasih. Oke, ya. Baik, terima kasih Bu Farida dari Kalimantan. Silahkan Mbak Anita. Oke, makasih Bu Farida. Waduh, menyenangkan sekali ya. Bu Farida pawangnya, Bu. Katanya kalau sama Bu Farida nurut anaknya. Betul, betul. Nah, sebenarnya ini yang harus mungkin dipelajari oleh guru-guru yang lainnya nih. Ada apa sih dengan Bu Farida gitu ya? Nah, betul, betul. Saya juga jadi mau belajar nih Bu Farida. Betul. Nah, berarti kan sebenarnya balik lagi, mungkin anak ini merasa bahwa dengan Bu Farida dia dapat reinforcernya. Gitu. Mungkin nanti Bu Farida bisa deh dilihat lagi, Bu Farida lihat sendiri kita seperti apa sih yang beda, dan guru lain juga mungkin bisa lihat bahwa apa sih yang beda, membuat kita berbeda daripada yang lain gitu. Karena seringkali anak-anak ini sensitif sekali, betul gitu ya, dalam artian mungkin ketika dengan Ibu Farida dia bisa dapat sesuatu reinforcernya gitu ya. Kalau misalnya dia dipuji kah, dilihat perilaku positifnya kah, tidak hanya ketika dia nonjok diomelin gitu. Nah, akhirnya dia jadi lebih nurut. Dalam behavior itu ada namanya istilahnya kita bilang pairing ya Mbak. Pairing tuh kita bikin satu frekuensi dulu dengan si anak istilahnya gitu ya. Nah, itu adalah ketika memang kita sebagai seseorang yang menyenangkan, yang memberikan reinforcer, dia bisa dapat akses ke reinforcer gitu. Jadi kita menjadi seseorang yang buat anak ini nyaman dulu. Gitu. Istilahnya bahasanya nyaman dulu. Sehingga ketika dia sudah nyaman dengan kita, anak akan nurut kok. Gitu. Ya, buat anak ini yang suka nonjok dan lain-lain, kita juga harus lihat fungsi perilakunya apa. Kenapa itu terjadi? Apa pencetusnya?
kenapa terjadi dan apa yang biasanya lingkungan lakukan nih, gitu. Misalnya ketika dia tadi dia ngerjain tugas, suruh ngerjain tugas, dia mukul anak lain. Oh, mungkin jadi perilakunya misalnya escape, kabur dari tugas. Ya berarti kalau dia mukul malah nggak bisa kabur dari tugas, gitu. Jangan dikasih kabur dari tugasnya, tapi kita kasih alternatif yang lain. Nah, itu yang kita harus lihat. Tapi kalau dia mukul, misalnya kita bisa lihat, kita blocking saja sebelum dia mukul. Oke, kita misalnya dia mukul karena ada anak-anak yang mukul karena tidak sengaja juga ya, misalnya karena dia impulsif aja gerakannya gitu. Kepukul temennya jadi dia berantem gitu. Nah, itu juga kita harus lihat bahwa gimana sih caranya, atau sebenarnya sekedar dia mau nyapa temennya, tapi dia tenaganya gede jadi puk gitu ya. Nah, itu juga kita harus lihat. Jadi ketika misalnya oke, segini ya, itu mungkin kita harus ajarin, oh, colek temen tuh segini aja, jangan kenceng-kenceng. Kadang anak-anak ada loh yang nggak gitu sadar bahwa oh, kalau segini tuh sakit ya gitu. Ya, betul, betul. Jadi dia belum bisa ngatur energinya ya, Mbak Anita ya. Tapi setuju Mbak Anita, jadi harus dipelajari dulu nih, ada apa nih dengan Bu Farida gitu. Tapi menarik Mbak Anita, jangan-jangan Mbak Anita punya program juga nih, ada program nggak Bu Anita buat guru? Jadi kan jadi insight juga buat saya gitu. Kalau Bu Anita ada program untuk para guru, karena banyak juga yang bertanya. Program minta dibuatkan program untuk guru gitu untuk penanganan. Biasanya sih memang kita ke depan rencananya memang dari ABC juga ada pelatihan-pelatihan baik buat guru gitu ya. Kadang kan kita juga ngadepin guru-guru juga ngadepin berbagai kategori usia dan berbagai problem di sekolah gitu ya, problem perilaku di sekolah. Gimana infonya Mbak Anita? Mungkin nanti kita akan share di ABC ya, dari webnya ABC maupun mungkin dari ininya ABC sih. Oke, apa tuh untuk aksesnya Instagram apakah? Iya, nanti bisa ada dari Instagram, kita ada beberapa channel sih sebenarnya. Kalau dari ABC sendiri kan ada beberapa channel, bisa kita kan akan share-nya lewat ABC paling ya Mbak ya. Boleh Mbak, Instagramnya apa? Kalau ABC sendiri sebenarnya belum ada, tapi kalau kita sendiri kan masing-masing punya channel ABC. ABC masing-masing pribadi gitu. Oke. Jadi pasti kita akan share. Tunggu tayangnya ya, jadi rajin buka-buka di Instagram. Oke, baik. Semoga terjawab ya Bu Farida ya. Mudah-mudahan guru-guru lain juga bisa menemukan apa yang Bu Farida kasih ke anak-anak dan itu membuat nyaman anak-anak. Terima kasih Bu. Iya, baik. Terima kasih Bu Farida. Oke. Sama Ibu. Ya, Mbak Anita, sebetulnya kalau di kolom chat masih ada 3 pertanyaan lagi, gitu. Masih berkenankah untuk? Nggak apa-apa deh Mbak, kita habisin kasih. Tanggung ya, baik. Ada dari Ibu atau Bapak ya, Ibu Yung Hao. Jadi untuk reinforcement ini apakah bisa dipakai juga untuk menghilangkan kebiasaan buruk? Katanya anaknya usia 10 tahun ada kebiasaan yang menurut saya kurang bagus, yaitu ketika makan bersuara kecap-kecap gitu ya Mbak. Saya sudah setiap kali mengingatkan, tapi kebiasaan itu tidak hilang. Bagaimana sebaiknya mengatasi hal ini? Ini dari Ibu Yung. Iya. Ya mungkin sebenarnya kita juga perlu lihat ya, karena kalau kemampuan kecap-kecap ini perilaku kecap-kecap ini juga kita terkait dengan oral motor, gerak mulut gitu. Mungkin harus dilihat dulu apakah ada isu di sana atau tidak. Tapi kalau misalnya sesekali dia bisa, kadang dia bisa kok kalau diingetin misalnya dia nggak kecap-kecap, berarti dia bisa sebenarnya. Kalau itu terjadi, nah balik nih, kita akan balik. Kalau selama ini kita akan ngingetin ketika dia kecap-kecap, sekarang kita akan selalu ingetin ketika dia tidak mengecap. Gitu. Justru kita akan, ketika dia bisa tidak bersuara ketika makan dengan rapi, istilahnya kayak gitu, kita akan, nah ini bagus nih kamu kayak gitu, good, gitu. Ya, tapi ingat juga ini kan anaknya udah 10 tahun ya, pasti juga ada rasa kalau kita ingatnya di depan umum, di depan publik, itu malah memalukan buat dia, harus hati-hati kita, gitu ya. Jadi lebih bagus memang kita melakukannya secara dalam artian private istilahnya dengan dia, misalnya seperti itu. Karena kita juga harus menjaga kepercayaan diri anak, rasa pedenya gitu ya bahasa awamnya. Gitu sih. Oke, ya sebetulnya tadi ya Mbak Anita ya, jadi harus dicek juga orang tuanya mungkin, karena kalau saya lihat dari beberapa anak yang kecenderungan kalau kita bilangnya cameh ya Mbak, apa tuh
Kalau bahasa ilmiahnya saya nggak tahu. Cakil ya itu ya, lebih ke depan ya gitu ya. Ya, itu kan biasanya jamur memang kecenderungan untuk makan berbunyinya itu lebih besar gitu. Tapi kalau itu tidak ada, yang tadi saya jadi anchor di kepala juga Mbak Anita. Kalau sebelumnya ibunya mengingatkan dia saat bunyi, sekarang ingatkannya anak itu saat lagi nggak bunyi, begitu ya Mbak Anita ya. Iya. Oke, menarik. Ya, semoga terjawab Ibu Yu. Ini mungkin kalau pertanyaan dari Pak Zukua, ini sih nanti bisa diakses, monggo, karena tadi tertinggal masuknya karena terlambat. Silakan nanti dilihat kembali di rekaman YouTube Atensi ya. Oke, kalau dari Ibu Bunga, anaknya ada 2 katanya Mbak Anita, yang satu 4 tahun dan 2 tahun, yang speech delay dan hyperaktif usia 4 tahun. Oh, speech delay dan hyperaktif. Usia 4 tahun dan 2 tahun masih normal aktif. Saya mau bertanya, bagaimana stimulus anak yang usia 4 tahun? Sudah dicoba stimulus, tapi kadang adiknya ganggu, maunya apa yang dipegang, kakak dia juga mau pegang. Ini mirip dengan yang tadi ya, Bu Anita ya. Ya, tadi ini sebetulnya sudah terjawab, Bu Bunga. Nanti kalau Ibu terlambat masuk, bisa diakses di YouTube Atensi Anak Remaja. Mungkin ini terakhir dari Ibu Radia. Anaknya laki-laki usia 3 tahun 10 bulan, speech delay, sekarang sedang terapi perilaku. Didiagnosa dengan gangguan bicara ekspresif, sering mengepakkan tangannya jika dia sedang kegirangan. Yang saya mau tanya, apakah semua anak yang flapping hand itu gejala autism? Oh, oke. Ada flapping hand. Yes, yes. Ya, kebetulan karena saya psikolog, saya bisa jawab ya, Mbak ya, Pak ya. Kalau bukan psikolog, saya nggak bisa jawab diagnosa nih. Ya, kalau kita bicara diagnosa, sebenarnya flapping hand sendiri memang merupakan salah satu gejala dari autisme ya, kalau kita lihat banyak. Tapi nggak semua anak yang flapping hand itu pasti autis, Bu. Gitu. Individu dengan autisme ini sendiri sebenarnya intinya adalah dia punya masalah atau punya gangguan di kemampuan interaksinya, ya, bagaimana dia berbagi dengan orang lain, gimana dia berinteraksi dengan orang lain. Kemudian juga ada di gangguan komunikasinya, gitu ya, baik dia bicara, kemampuan komunikasi nonverbal, gitu ya. Bisa nggak dia misalnya kalau anak-anak yang hanya gangguan bahasa ekspresif, ada dia bisa kayak misalnya, oke, kita ada seperti itu, atau setidaknya nunjuk nih. Kalau sekarang Prof. Fardino kemarin juga bikin penelitian tentang nunjuk gitu ya. Jadi ternyata banyak kalau yang anak-anak dengan gejala autistik dia nggak bisa nunjuk, terutama nunjuk yang jauh. Ya, kalau nunjuk yang dekat dia masih yang nempel sifatnya masih. Tapi kalau nunjuk yang jauh kan kalau anak-anak kecil ya umur 1 tahunan aja dia udah kalau dia cicak tuh dia yang gitu ya, dia berbagi. Nah, itu berbaginya, interaksinya, sharing-nya. Nah, terus ada komunikasi nonverbalnya tuh, lihat tuh ada cicak di atas. Nah, anak-anak dengan individu dengan gangguan autistik seringkali tidak bisa menunjukkan hal ini gitu ya. Atau punya keterbatasan dalam kemampuan interaksinya, kemampuan komunikasinya, dan memang ada perilaku repetitif. Nah, salah satu si perilaku repetitifnya ada biasanya flapping hand gitu. Tapi tidak semua anak yang flapping hand itu pasti autistik. Tapi kalau memang Ibu masih ragu dengan diagnosanya, segala menurut saya konsul lagi aja. Mungkin cari second opinion, karena kalau memang sudah 4 tahun sebenarnya sudah bukan speech delay gitu ya. Kalau kita bicara delay dan disorder itu berbeda. Delay itu terlambat. Terlambat dalam artian dia ya terlambat dikit gitu ya. Kalau anak-anak lain bicara 12 bulan, mungkin dia terlambat bicara 14 bulan gitu ya, 15 bulan. Tapi kemudian dia bisa ngejar. Itu namanya speech delay gitu. Tapi dan itu hanya bahasa Inggris dari terlambat bicara gitu ya, bukan diagnosa. Nah, kalau diagnosa adalah sesuatu yang kita bilang ya misalnya dia udah 4 tahun masih terlambat dan lain-lain, berarti ada gangguan perkembangan. Kalau menurut saya sih mungkin ada baiknya Ibu coba konsul lagi ke ahlinya deh, boleh ke dokter atau boleh ke psikolog gitu. Karena lebih jelas ya kalau diobservasi, nanti kan kita perlu observasi juga. Gitu. Karena kalau hanya baca dari gejala nggak bisa tegakkan diagnosa. Ya Bu, jadi tadi saran Mbak Anita coba dibawa ke profesional psikolog yang ada di daerah Ibu mungkin ya. Oke, baik, terima kasih Mbak Anita. Pertanyaannya sudah terjawab semua. Ada satu lagi yang angkat tangan mau deh Bang. Mana? Oh, oke, saya nggak lihat, maaf. Ada Ibu Lucy ya?
Iya ya, Bu Lucy. Iya ya. Ya, boleh silakan Bu Lucy. Yang mau saya tanyakan, sebelumnya saya dari Lampung ya Bu ya. Yang mau saya tanyakan ini tentang anak saya kan punya kebiasaan suka jingkat-jingkatin hidungnya itu. Nah itu sudah cukup Usia berapa Bu? lama ya. Usianya 4 tahun setengah ya. Nah saya sudah sering mengingatkan seperti misalnya kalau dia lagi nggak menggerakkan itu, adek pinter banget sih nggak gerakin hidungnya, itu baru anak hebat kayak gitu kan. Kalau dia lagi menggerakkan, adek jangan kayak gitu nanti hidungnya tambah besar loh, adek jangan gerakin ya, mama liatin. Udah sering juga, ini karena udah terlalu agak lama ya Bu ya. Jadi saya bingung juga, udah pernah di plester, adek hidungnya di plester aja supaya kalau adek gerakin hidungnya nanti adek inget karena ada plester itu. Iya mama, tapi pas plesternya dilepas dia bergerak lagi seperti gitu. Nah baru 3 hari ini dia tuh berhenti gara-gara maaf ya Bu ya, saya udah kebingungan kan gimana itu cara biar dia kayak gitu. Dia tuh pup agak kayak pup kambing gitulah. Nah saya ini cuman iseng bilangin, adek ya ampun itu hidung adek bergerak-gerak terus nggak bisa berhenti lagi. Ini pup adek udah seperti kambing. Adek, mama nanti kayak gimana kalau adek jadi kambing karena hidungnya sudah bergerak-gerak. Dia itu berhenti Bu. Besok-besok saya perhatiin kok nggak gerak lagi. Yang mau saya tanyakan, apa perilaku saya memperingatkan anak saya ini sudah agak keterlaluan ya Bu ya? Saya juga agak merasa bersalah juga. Siapa tahu dia ngeri banget kan, kayak gitu. Terima kasih Bu Anita. Itu Ya, aja terima kasih saya. Bu Lucy. Ya, baik. Saya mendengarkannya jadi agak-agak lucu juga ini, Mbak. Tapi dia nggak apa-apa, jadi pengetahuan juga kita buat para orang tua ya. Gimana nih Mbak Anita untuk kasus seperti ini? Yes, betul. Ini lucu banget deh Bu Lucy nih, gitu ya. Memang Bu, sebenarnya gini, kita hati-hati ketika kita dalam tanda petik mengancam anak nih, gitu ya. Karena sesuatu itu kan, apalagi kalau gitu, oh ntar kamu jadi kambing, sesuatu yang tidak mungkin gitu ya buat si anak gitu ya. Kenapa? Balik lagi nanti kalau dari sisi psikologi kita kan jadinya kehilangan kepercayaan si anak nantinya, gitu ya. Agak hati-hati terhadap hal tersebut. Tapi kalau saya agak concern dengan gerak-geraknya tadi, Bu. Ada kita sebut namanya gangguan tic disorder, ya. Gangguan misalnya dia gini-gini ya, Bu, gitu ya. Ya gitu-gitu ya, gini-gini gitu ya. Nah, tic disorder itu adalah gangguan yang kalau kita bilang dia ada gerakan-gerakan yang sebenarnya anak tidak terlalu sadari gitu ya. Mungkin kalau dia jadi sadar ketika orang lain ngingetin gitu. Kamu goyang ada anak-anak yang gini-gini gitu ya. Nah, itu gangguan tic disorder namanya. Mungkin ada baiknya coba dicek di dokter anak atau dengan psikolognya nanti apakah betul itu ada tic disorder. Kalau tic disorder ini adalah sebenarnya gangguan saraf, ya. Tapi bisa disembuhkan nggak? Ya terus terang nggak, gitu ya seringkali. Tapi seringkali hal ini sangat berkaitan erat dengan kecemasan juga, gitu. Ketika anak makin cemas, dia akan makin sering tuh begitu. Nah ini kalau di behavior-nya jadinya masuknya sebenarnya justru ketika dia muncul perilaku tersebut kita ignoring, memang kita abaikan Bu. Gitu ya. Justru jangan semakin sering kita ingatin untuk kamu hidungnya gerak-gerak, ini ya gerak-gerak. Nah, agak hati-hati ketika biasanya karena tadi kita ancam atau apa dia memang agak hilang gitu. Tapi ketika hilang nanti muncul sesuatu yang lain. Jadi sifatnya kita bilang kompensasi. Dia hilang di hidung, tapi ntar dia gini-gini atau ntar dia dan lain-lain. Nah, itu yang kita harus perhatikan ya. Nah, kalau betul-betul nantinya dia ada hal-hal lain, mungkin kalau saya bisa sarankan ibu sekarang jangan terlalu sering disebutin gitu ya, jangan terlalu sering ditegur, jangan dibahas. Betul. Saya lakuin Bu. Nah, karena memang kalau memang itu adalah tic, itu dia tidak bisa kontrol Bu, gitu. Dia akan berusaha misalnya, tapi sebenarnya dia nggak bisa kontrol banget. Karena kalau saya punya beberapa kasus ya seperti itu, dia misalnya dia gini-gini, terus dia gini-gini, kedip-kedip matanya dan lain-lain, itu akan semakin parah kalau dia cemas. Nah biasanya anak makin cemas kalau dia makin ditegur terus. Itu kamu matanya jangan gitu, wah tambah dia
sama gini-gini malah sebenarnya itu. Agak hati-hati di situ ya. Jadi ya udah kalau kita lihat gejalanya seperti itu, yang kita lakukan adalah kita boleh alihkan gitu ya. Block and direct dengan hal lain, kita alihkan ke hal lain, kita nggak fokus ke situ, kita lihat oh jangan-jangan ini anak lagi cemas atau lagi nggak ada kegiatan, juga bisa terjadi. Gitu. Ya, biasanya bisa ini muncul karena dia gadget keseruan, misalnya dia jadi gitu nonton sesuatu yang terlalu seru, misalnya dia bisa jadi gitu, atau misalnya dia punya cemas tertentu, atau justru dia lagi nggak ngapa-ngapain dia akan muncul gitu. Nah kalau dia lagi nggak ngapa-ngapain ya kita kasih aktivitas, gitu. Ya. Betul, karena tadi ya semakin cemas semakin jadi harus tahu dulu juga ya sumber cemasnya itu apa gitu. Dan bagusnya Ibu bawa di Lampung kan banyak Bu dokter anak ya tadi ya Mbak Anita ya, ke dokter anak atau ke psikolog untuk dokter anak umum boleh atau dokter anak umum boleh atau dokter anak spesialis dokter spesialis anak konsultan neurologi atau saraf boleh gitu. Nah, iya betul. Ya, semoga membantu ya Bu Lucy ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Anita. Barusan dari Bu Lucy sudah menjadi pertanyaan terakhir. Mungkin kalau dari saya untuk closing statement dari Mbak Anita, monggo silahkan. Ya, terima kasih banyak Mbak Eva, terima kasih Bapak Ibu. Ya, yang kalau buat saya yang penting ini ketika kita bicara soal anak, kita bicara masa depan anak tersebut. Perilaku negatif atau perilaku bermasalah yang kita anggap bermasalah ini sebenarnya balik lagi adalah cara mereka untuk berkomunikasi dan pasti ada fungsinya. Nah, ini yang kita harus cari tahu sebagai orang dewasa, kita harus cari tahu, kita harus berusaha membantu mereka untuk mengkomunikasikannya dengan lebih baik, berperilaku lebih baik gitu ya. Dan ingat aja bahwa tadi kita harus fokus pada perilaku-perilaku positif anak karena dengan demikian anak jadi tahu apa yang sebenarnya diharapkan dari dia sih seperti itu. Oke, baik Mbak Anita, terima kasih banyak untuk ilmu di siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan pastinya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga Ibu dan Bapak, adik-adik yang sudah bergabung di seminar atensi hari ini. Jangan lupa seminar atensi selalu rutin diadakan. Jadi untuk update tema dan jadwalnya, monggo silahkan follow Instagram atensi anak remaja. Baik, dengan begitu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Anita, terima kasih banyak. Terima kasih. Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Mohon izin saya tutup Zoom-nya. Ya, makasih Mbak Anita.